Anda TV menebar hikmah bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat yang senantiasa kita ucapkan dalam setiap aktivitas kita, segala lini kehidupan seorang muslim diikuti dengan kalimat Alhamdulillah kepada Zat yang maha hidup, Zat yang berdiri sendiri, Zat yang telah menciptakan semua yang ada di langit, yang ada di bumi, di kedalaman lautan, baik kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia. Zat yang telah menggantungkan segala nikmat yang Dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau setiap orang di antara kita sering mengucapkan kalimat ini. Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah yang telah memberikan salam kepada beliau bersama dengan malaikat-malaikatnya, dan juga sebagai bentuk rasa terima kasih kita atas perjuangan yang luar biasa. 23 tahun dari masa hidup beliau semuanya dikorbankan untuk agama ini. 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, bahkan puncaknya diusir dari kampung halamannya, dan kita tahu bagaimana pedihnya kalau seseorang diusir dari kampung halaman. Dan 10 tahun fase Madinah semuanya diisi dengan dakwah dan jihad, sampai akhirnya agama Islam bisa kita rasakan seperti sekarang ini. Maka sangat wajar juga kalau seorang muslim mengucapkan wassalatu wassalamu ala rasulillah, dan lebih sempurna lagi kalau kita menggabungkan keduanya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebelum kita bahas tema, dan insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan, judul yang kita bahas hari ini akan saya rilis dalam bentuk buku. Judulnya Saudaraku, Inilah Rahasia Rezekimu. Namun sebelumnya, karena kita bertepatan dengan Ramadan, saya ingin memotivasi diri saya dan ikhwan dan akhwat sekalian. Banyak orang di bulan Ramadan ini bermalas-malasan, menganggap Ramadan itu bulan malas, capek, hauslah, laparlah, dan beragam macam alasan. Dan ini penyakit umat di zaman sekarang yang harus diperbaiki. Kalau kita lihat di zaman-zaman ulama salaf dulu, dari sahabat, tabi'in, bahkan tabi'in dan generasi-generasi yang belum lama saja melalui kita yang saleh, salafus saleh, mereka bahkan menjadikan momen Ramadan bukan hanya sekedar untuk ibadah biasa kayak kita cuma puasa, baca Quran, rame-rame ke majelis ilmu. Mereka jadikan Ramadan momentum yang paling tepat untuk memenangkan peperangan jihad. Hampir semua peperangan jihad yang tercatat dalam sejarah Islam memiliki kemenangan besar terjadi di Ramadan. Dan ini mereka tidak buka puasa, mereka tidak berbuka puasa. Mereka betul-betul menganggap Ramadan adalah kesempatan syaitan pada dia belenggu, nggak pikir lagi makanan dan minuman, dan memberikan sugesti. Kalau bahasa agama kita niat, ya, bahasa umumnya itu sebenarnya sugestinya. Niat mau sholat berarti sugesti mau sholat, niat mau puasa berarti sugesti mau puasa. Jadi kita memotivasi diri kita untuk siap mengerjakan ibadah tersebut gitu. Jadi dijadikan momen Ramadan justru luar biasa dalam catatan sejarah. Misal contoh tahun 2 Hijriah dimulai dari situ. Kita tahu pasukan Islam yang pertama dibentuk oleh Nabi SAW. Sebenarnya bukan pasukan pertama ya, ada pasukan-pasukan sebelumnya. Tapi ini kemenangan besar yang pertama dalam sejarah Islam tahun 2 Hijriah di perang Badar yang masyhur. Nabi SAW keluar dengan 313 orang sahabat, berarti dengan beliau 314 orang sahabat ke wilayah Badar. Dan Badar ini sebenarnya sudah jarak yang cukup jauh dari kota Madinah. Tapi juga beliau dan para sahabat tidak berbuka puasa karena itu tahun pertama diperintahkan Ramadan. Dan kalau pertama diperintahkan biasanya memang agak berat, tapi para sahabat malah dengan semangat menyambut itu, dan mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu juga ada perang Tabuk tahun 9. Itu terjadi di bulan Ramadan dan juga dibenangkan oleh pasukan Nabi SAW pada saat membawa pasukan beliau ke sana, kurang lebih 10.000 orang yang memenangkan peperangan tanpa ada ya adu fisik dengan orang-orang
Romawi, tapi kemenangan karena mereka melarikan diri dan meninggalkan benteng-benteng mereka. Juga kita lihat ada perang Buaid. Perang Buaid ini perang waktu kaum muslimin melawan orang-orang Persia, itu di bawah pimpinan sahabat yang masyhur Al-Musanna Ibn Harith. Ini terjadi di akhir-akhir Ramadan tahun 13 Hijriah dan memenangkan peperangan, menembus benteng Persia. Tidak ada satupun di antara mujahidin pada saat itu dari Madinah ke Persia. Wilayah Persia ini bisa dari ujung ke ujung itu bisa 2000 km. Tidak ada yang berbuka puasa. Mereka tetap berpuasa, mereka tetap semangat dan menang dalam peperangan. Juga pengepungan benteng Babilonia Mesir di tahun 19 Hijriah itu di Ramadan oleh Amr bin As radhiyallahu anhu. Akhirnya Mesir sampai sekarang masuk Islam dan hampir pada saat Mesir terbuka, seluruh wilayah Afrika terbuka untuk masuk Islam. Juga ada semenanjung Rhodesia ditaklukkan di masa khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan, itu juga terjadi Ramadan tahun 53 Hijriah, sehingga terbukalah seluruh wilayah-wilayah Syam pada saat itu dan sampailah ke Turki. Kemudian juga kemenangan Tariq ibn Ziyad yang masyhur tahun 92 Hijriah, tembus ke Spanyol dan akhirnya Islam masuk ke Eropa. Kemudian pasukan Salahuddin Ayyub mengalahkan pasukan Salib di Mesir, itu juga di bulan Ramadan tahun 584 Hijriah. Semuanya di Ramadan dan cukup banyak peperangan-peperangan yang terjadi dan itu rata-rata di bulan Ramadan. Belum lagi kalau kita bicara masalah substansial ibadah-ibadah yang para sahabat lakukan, para tabi'in lakukan, luar biasa gitu. Ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu bisa mengkhatam Al-Quran itu di sholat terakhir, rakaat terakhir witirnya. Kita kadang-kadang mengkhatam Quran berapa kali itu? Sebulan sekali? Sebulan 5 kali? Hah? Siapa yang khatam paling banyak? Masya Allah. Utsman bin Affan mengkhatam setiap malam di witir terakhir. Jadi kita biasa baca Qul Huwallahu Ahad, itu pun luar biasa kecepatannya gitu kan. Ini Utsman bin Affan baca 30 juz di rakaat terakhir witir. Antum bisa ikutin ceramah saya di YouTube khusus masalah serial sahabat, ada Khalifah Utsman bin Affan 4,5 jam tabligh akbar waktu itu di Jakarta, dan itu salah satu hal yang luar biasa. Apalagi itu hari-hari biasa, di Ramadan lebih giat lagi. Ya, lebih giat lagi. Kalau anda tanya bagaimana bisa Ustaz, kok bisa satu malam baca Al-Quran? Ya begitulah Allah berkahi. Kalau kita sudah niat ikhlas mengerjakan sebuah ibadah, maka Allah mudahkan nanti. Orang kalau membiasakan diri dan tulus bangun sholat malam, dia bisa membaca banyak ayat-ayat Al-Quran, dia bisa membaca banyak doa-doa yang memang mungkin orang yang tidak biasa bangun itu tidak bisa lakukan, tidak terfikir, tidak terlintas. Sebagaimana ulama mengatakan dalam ilmu tazkiyatun nafs, pensucian jiwa seorang mukmin, kalau seseorang membiasakan diri dalam ibadah tertentu, maka Allah berkahi dia di ibadah itu. Seringnya antum membaca Al-Quran membuat jiwa ini terbiasa untuk membaca Al-Quran dan muncul program-program baru. Muncul program baru karena kita sudah rutin membacanya. Mungkin kita akhirnya membagi-bagi, mungkin kita mulai menghafalnya, mungkin kita mulai mendapatkan tambahan-tambahan ilmu dengan tadabburnya, mungkin kita lebih mudah untuk mengamalkan setelah itu, dan banyak hal yang bisa kita dapatkan justru karena hubungannya dengan masalah keikhlasan dalam beribadah. Seperti itu. Jadi Ramadan jangan jadikan sebagai momen yang untuk bermalas-malasan, untuk menganggap diri kita loyo dan lemas, karena itu cuma sugesti. Kalau antum sahur dan berkata pada saat sahur, sebentar jam 11 haus nggak ya? Sebentar lapar nggak ya? Nanti haus dan lapar bener tuh. Karena dia batasin dirinya cuma sampai jam itu. Biar minum segelas air, makan sebutir kurma saja. Kalau sugestinya niatnya insya Allah tahan sampai buka puasa, tidak ada masalah sebenarnya. Seperti itu. Makanya ada orang kalau niatnya ikhlas, buka puasa pun tidak sahur, tidak sempat sahur, buka puasa dengan sebutir kurma, 2 butir kurma dengan segelas air, masih kuat sholat, nggak ada masalah. Bahkan kadang-kadang pulang terawih baru bisa makan gitu kan, karena kenyang, terasa kenyang. Itu satu hal yang luar biasa, Allah berkahi. Ya, jadi kita perlu fahamin hal-hal seperti ini. Ini kurang lebih yang saya hubungkan dengan masalah Ramadan dalam pembukaan ceramah kita, dan belum masuk ke tema. Insya Allah kita akan masuk sekarang dengan izin Allah, semoga Allah berkahi. Saudaraku, inilah rahasia rezekimu. Berbicara masalah rezeki, ikhwan dan akhwat sekalian, rezeki ini definisinya adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk dalam perputaran kehidupan di dunia. Jadi itu rezeki. Segala sesuatu yang dibutuhkan makhluk
dalam perputaran kehidupan di dunia. Banyak orang menganggap rezeki itu di benak dia duit, uang, itulah rezeki. Tapi dia menghirup udara bukan rezeki. Matanya bisa menangkap cahaya sehingga melihat kembali. Kayak antum sekarang bisa melihat ke saya dan saya lihat balik. Itu karena adanya cahaya matahari yang kita ditangkap oleh mata kemudian memantulkan kembali. Itu sebuah rezeki. Kuping kita masih bisa menangkap suara, sebuah rezeki. Seluruh anggota tubuh kita ini darah masih bisa mengalir, seluruh sendi-sendi masih bisa kita gerakkan. Antum masih bisa menggunakan panca indera, menerka, menangkap, mencerna apa yang sedang di depan kita sedang terjadi, kayak termasuk materi ini sedang dibahas. Maka itu semua termasuk rezeki, gitu kan? Bahkan kata para ulama ada hal-hal yang merupakan rezeki Allah dan banyak dilalaikan oleh manusia. Misal perasaan-perasaan yang kita rasakan di mata manusia umumnya buruk, seperti lapar, haus, capek. Kalau ditanya pada antum sekalian, kira-kira ini nikmat atau sebuah azab, sebuah cobaan? Gak usah saya nggak usah butuh jawaban, gitu ya. Maksud saya begini, nanti kalau butuh jawaban akhirnya jadi panjang, gitu. Jadi umumnya jawaban orang, umumnya yang belum tahu apa yang saya akan sampaikan ini, dia mengatakan tentu saja azab. Karena siapa yang mau lapar, siapa yang mau haus, siapa yang mau capek. Buktinya setiap kali kita lapar atau haus, yang keluar dari mulut kita apa? Aduh lapar, aduh haus, capek, aduh capek, gitu kan. Yang keluar keluhan, berarti ini nggak enak nih sebenarnya. Tetapi ulama memahaminya dengan hal yang luar biasa. Sisi yang lain, ternyata rasa-rasa yang seperti ini pun yang dianggap negatif oleh manusia, sebuah rezeki dari Allah yang luar biasa. Karena ini tangga untuk menikmati rezeki setelahnya. Tanpa lapar kita nggak enak makan, tanpa haus kita nggak enak minum, tanpa capek kita nggak enak istirahat. Coba kalau antum sudah makan 2 piring, dihidangkan lagi habis itu ayam bakar segala makanan, kita sudah nggak pengen makan. Tapi kalau lagi lapar, bila cuma nasi sama tempe sama sambal sudah nyaman saja kita makan. Berarti ini kunci pembukanya. Ini rezeki juga nih. Mestinya antum kalau lapar bilang apa? Alhamdulillah lapar. Itu mestinya di situ. Kalau haus, alhamdulillah masih haus nih. Jadi kita tahu bahwasanya butuh air. Begitu pula kalau capek. Kita kalau dari pagi tidur sampai malam, malam disuruh tidur lagi, kira-kira mau tidur nggak? Hah? Sudah nggak mau. Coba kalau kita pagi kerja capek luar biasa, malam walaupun tidur 2 jam 3 jam nikmatnya luar biasa. Berarti capek ini nikmat atau azab nih? Perlu disyukurin nggak? Ini rezeki yang banyak orang tidak fikirkan. Banyak orang tidak berikan. Makanya Allah wajar mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau coba-coba hitung nikmatnya Allah, nikmat sini rezekinya. Nikmat sini adalah rezeki. Maka kalian tidak akan mampu menghitungnya, tidak bisa. Kita bisa menikmati setiap saat, mata kita terus menangkap warna-warni di hadapan kita, kuping kita setiap saat bisa menangkap suara-suara. Itu sudah luar biasa ya. Nikmat yang tidak terhingga ya. Jadi memang kalau kita pun mengucapkan alhamdulillah, kalau Allah mau menghitung setiap nikmatnya per detiknya, mata melihat ini, telinga mendengar, tangan memegang, hidung menghirup, lidah kita mengecap, bibir kita mengucap, kaki melangkah, semuanya ini kalau Allah mau hitung per itemnya dan per substansialnya, per detiknya, kita nggak bakal bisa mendapatkan nikmat tambahan setelahnya. Tapi Allah dengan kemahamurahannya hanya menjadikan syukuri, bilang alhamdulillah, Allah ratakan tuh alhamdulillah yang dibagi kepada semua nikmat ini. Sama orang bersedekah dengan 1.000 rupiah, kalau dia niatkan untuk semua kegiatan sosial dia di masjid ini misalnya, maka pada saat pembangunan Allah dengan kemahamurahannya membagi pahala dia rata di semua program yang ada. Sampai seperti itu luar biasanya. Maka ini perlu difahamin dari definisinya, rezeki itu bukan hanya sekedar uang. Makanya banyak orang dia mau alhamdulillah kalau dia lihat yang didapat itu menurut dia rezeki. Misal dapat keuntungan dagang, baru lisannya bilang alhamdulillah. Misal beli motor atau mobil yang dia jadikan target, baru lisannya alhamdulillah. Gitu kan? Menikah dengan orang yang dia jadikan atau dia suka, baru dia mengatakan alhamdulillah. Padahal sebenarnya ini keliru. Semuanya harus diikuti dengan
Alhamdulillah. Hadis Nabi SAW riwayat Bukhari yang menjelaskan masalah sholat duha misalnya. Kata Nabi SAW, di tubuh manusia ada 360 sendi. Setiap hari dia harus bersedekah sebagai tanda syukur kepada Allah. Mestinya begitu. Karena ini sendi-sendi ikhwah dan akhwat sekalian. Coba bayangkan sebuah sendi tulang seperti jari kita yang dibagi 3 oleh Allah Subhanahu wa taala dengan garisnya. Setiap ini garis ada sendinya. Sendi ini kalau kita ukur kekuatan tulangnya sebenarnya lebih kuat batu daripada sendi ini. Tetapi subhanallah dengan komposisi luar biasa saja Allah buat tulang ini, kemudian di luarnya ada otot sedikit, ada urat-urat saraf, ada kulit, di dalamnya Allah SWT berikan semacam cairan atau sumsum, kemudian dengan disatu-satukan dan penyatu antara satu sendi-sendi yang sebelahnya ini adalah penyatu, ada seperti karet sederhana gitu kecil. Tapi subhanallah diadakan survei, satu jari manusia bisa mengangkat sampai minimal itu bisa maksimal sampai 10-15 kilo. Di mana kekuatan jari ini bisa ngangkat begitu? Bukan kantum kalau belanja kresek, pakai kresek bisa ngangkat barang dengan satu jari. Kalau mau dilihat komposisinya, kalau dibuat yang sama di luar tubuh kita itu nggak bisa, nggak punya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya memberikan adanya power, adanya perasaan yang kita rasakan. Sebuah itu nikmat yang luar biasa. Sebuah rezeki, semua rezeki. Bayangkan kalau kita nggak punya perasaan, ikhwah sekalian. Kita nggak tahu kalau kita itu lapar misalnya. Padahal lapar itu isyarat dari Allah, pengontrolan, pengawasan ilahi dari Allah agar kita sadar tubuh kita sedang butuh makanan. Peringatan dari Allah SWT. Bayangkan kalau kita nggak punya perasaan ini, kita nggak tahu tubuh kita kapan butuh. Mungkin kita bisa tiba-tiba jatuh di pinggir jalan karena lemas dan akhirnya meninggal dunia. Bisa saja. Perasaan haus juga begitu, perasaan capek juga begitu. Itu peringatan dari Allah, pengawasan ilahi agar seseorang istirahat, tubuhmu istirahat. Dan subhanallah, hikmah yang paling besar dari Allah nggak bisa dialihkan ke yang lain. Orang kalau lapar harus makan. Yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan rasa laparnya Allah, yang ciptakan juga jalan keluarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu kita harus makan, tidak bisa dialihkan yang lain. Kalau kita pergi misalnya lapar, istirahat, tidur, bangun tidur tetap harus lapar. Tetap lapar dan akan harus makan, tidak bisa yang lain. Maka seperti itulah panduan dari Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan rezeki yang luar biasa kepada kita. Ini definisinya. Saya akan masuk setelah poin definisi adalah pemberi rezeki. Ikhwah dan akhwat sekalian, bukan hanya duit, semua kebutuhan yang membuat roda kehidupan kita bisa berjalan adalah rezeki. Dan yang menyiapkan itu, yang menciptakan, yang menyiapkan, yang mengadakan, bedakan poinnya ya. Menyiapkan itu disajikan, mengadakan itu menyiapkan lagi kalau itu sudah habis, ada stoknya. Dia menciptakan, dia yang menyiapkan, dia yang menyajikan, gitu kan. Dan juga yang akan mengangkat atau menghilangkannya itu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Maka seorang muslim kalau faham poin ini, dia tidak akan minta, memohon, tunduk, takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak muslim dan muslimah, dan alhamdulillah di Jakarta cukup banyak di pengajian saya yang akhirnya memahami kalimat yang akan saya sampaikan sebentar lagi, akhirnya mereka tinggalkan. Ada teman-teman yang datang, mohon maaf kalau di sini juga ada yang sama profesinya, kerja di perbankan ribawi. Datang kepada saya di Ta'lim, Ustaz, saya masih kerja di bank konvensional riba. Gimana nih hukumnya? Saya tanya balik, kira-kira antum mau saya jawab apa nih? Kira-kira mau jawab apa? Mau jawab boleh? Nggak mungkin saya pertanggungjawabkan di depan Allah SWT hari kiamat. Berarti antum selama saya bilang boleh, berarti akan makan uang yang haram. Nggak bisa, riba haram. Solusinya yang antum tanya, solusi dari saya keluar dari tempat kerja itu. Tinggal pertanyaan kecil, saya mau kerja di mana ya? Saya harus makan dari mana? Istri anak saya harus biaya dari mana? Subhanallah, saya berikan jawaban begini. Antum umur berapa sekarang? 27 tahun Ustaz. Baik. Berapa tahun kerja di bank itu? 2 tahun Ustaz. Berarti dari umur 25 tahun. 25 tahun ini sebelum kerja di situ, antum makan dari mana? Belum punya kerjaan nih. Makan dari mana? Dia merenung. Baik, coba kita hisab sama-sama. Kita coba hitung sama-sama. 9 bulan di rahim ibu. Kita berada di sebuah kantong, ada air, ngapung-ngapung di situ. Ibu kita setengah mati makan, minum, cari makanan yang paling baik.
Dan itu dianjurkan oleh dokter. Dokter juga ini yang memberikan ilmu adalah Allah Subhanahu Wa Taala supaya si manusia ini terjaga. Dijamin rezekinya 9 bulan. Cuma berenang, tidak bisa berpikir, tidak ada ide untuk bisnis, tidak ada ide untuk kerja, makan tuh hidup 9 bulan. Ada jaminan nggak? 9 bulan. Kemudian setelah antum lahir, waktu kita masih anak-anak, sekarang kalau minta permen, minta sama ayah dan ibu kita, apa yang kita lakukan? Ayah, ibu beliin, nggak mau tahu, nggak dibeliin nangis. Kita nggak pernah tahu tuh orang tua kita ambil dari mana duitnya. Terjamin nggak rezekinya? Sampai subhanallah SMP, SD, SMP, SMA semuanya minta baju, minta ini, minta itu, dibeliin semua. Terpenuhi itu, 25 tahun terpenuhi. Masih nyari kerjaan sana sini, dikasih ada bantuan rezeki, hidup tiap hari tuh. Masih bisa bernafas, masih bisa makan, masih bisa minum, hidup. Kok 2 tahun ini setelah jadi sarjana, pintar, ketakutan? Dari mana nih? Ini dari mana konsepnya nih? Apa kata Nabi SAW? Merenungi ikhwan dan akhwat hadis ini. Hadis yang agung mulia. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Kalau seseorang lari dari rezekinya, lari, antum lari dari rezeki, sebagaimana dia lari dari kematian, maka rezekinya akan mengejarnya, sebagaimana juga mati mengejarnya. Semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ditakuti? Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih juga, kata Nabi SAW, tidak ada jiwa, manusia kita anggaplah yang bernyawa, termasuk hewan yang ada nyawanya, yang ada ruhnya, jin, semua itu, tidak ada satupun yang berjiwa meninggal dunia kecuali yustawfa rizqu, akan diberikan semua rezekinya. Ada orang subhanallah menjelang tua sekali tiba-tiba dapat warisan yang banyak, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Memang tidak akan meninggal dunia, kata Nabi SAW, sampai semua rezekinya yang dicatatkan oleh Allah akan dikasih. Ini poin penting. Tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah, dan Allah sudah menentukan. Hanya saja hubungkan ini tema poin demi poin berhubungan satu sama lain, ikhwan akhwat sekalian. Jadi diikutin poin demi poin. Rezeki itu dibagi dua oleh para ulama. Ibaratnya saya berikan contoh di buku yang saya tulis ini adalah sebuah pohon. Ada buah yang berjatuhan, ada buah yang bergelantungan. Buah yang berjatuhan ini antum bisa pungut kapan saja, tidak ada upaya. Tinggal angkat, ambil. Seperti misal tiba-tiba kita dikasih makanan, tiba-tiba kita dapat uang. Tidak ada sebab, ada orang memberi misalnya. Atau kita menghirup udara, menangkap cahaya mata tadi. Tidak ada suatu upaya. Ada upaya sesuatu yang kita lakukan. Tidak. Oksigen masuk, hasil pembakaran keluar, mata kita nangkap cahaya. Dan tidak ada batasnya nih. Oksigen kita di mana saja, di sini, di rumah, di jalanan, di mana-mana, semua bisa hirup. Tidak ada batasnya, bebas, gratis. Padahal kalau kita sesak napas masuk rumah sakit, berapa tuh bayar tabung oksigen? Mahal, gitu kan? Susah, sesak napas. Sekarang lagi sehat, Allah kasih. Ada yang berjatuhan. Jenis rezeki yang pertama ini namanya jenis rezeki mutlak. Artinya apa? Mutlak, datang. Antum tidak ada upaya di situ. Secara mutlak Allah kasih. Ada rezeki yang kedua, namanya rezeki ikhtiar. Ini pohon tadi ada buah yang berjatuhan ya. Ada di atas buah yang bergelantungan. Nah, buah yang bergelantungan ini adalah buah rezeki yang ikhtiar. Artinya antum punya tangga, punya usaha, naik, kemudian naik setelah dapat fasilitas tangga, naik ke atas menggunakan energi untuk naik, lalu kemudian memetiknya. Dan rezeki yang berjatuhan serta yang bergelantungan, yang mutlak dan ikhtiar, dua-duanya bisa didapatkan oleh orang muslim dan orang kafir. Allah nggak batasin. Makanya orang-orang kafir juga makan, minum, tidur, kaya, banyak. Tetapi yang ikhtiar tadi memang harus ada upaya. Seperti misal, antum sengaja sekolah dari S1 mau S2, S2 mau S3, nanti mau ngajar di kampus. Dengan naiknya jenjang karir berarti naik pendapatan gaji misalnya. Nah ini tangga kita nih, yang kita naik ke atas.
Selain rezeki mutlak tadi kita dapatkan, ada juga rezeki yang ikhtiar karena hasil upaya kita. Udah buka satu toko, pengen buka 5 cabang toko. Pembukaan toko yang 5 ini, buka cabang, itu berarti antum punya tangga tuh, ada upaya, ada ide, kita susun strateginya seperti apa, modalnya dari mana. Nanti ada tangga, naik ke atas. Di atas ini bebas. Setelah punya 5 cabang, bisa nggak jadi 100 cabang? Bisa, asal mau. Silahkan, ikhtiar. Ikhtiar kita sendiri tuh. Tetapi bedanya antara rezeki orang beriman dengan orang kafir di satu hal. Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang beriman mengambil buah yang berjatuhan tadi dengan buah yang bergelantungan, melarang mengambil buah yang busuk dan berulat. Nggak boleh. Ini yang maksudnya pendapatan yang haram. Zalim kepada orang, ngambil hartanya ahli waris, misal yang membuat nota palsu, itu juga akan mendatangkan pendapatan, tapi itu buah-buah busuk. Antum kalau makan berbahaya, membuat penyakit. Haram itu artinya berbahaya bagi manusia. Halal itu berarti baik buat kehidupan manusia. Itu bahasa sosialnya. Kalau bahasa agamanya, haram yang Allah larang, halal yang Allah bolehkan, gitu kan? Tapi kalau bahasa kehidupan sosial kita, itu halal semua yang yang haram itu semua yang berbahaya bagi kehidupan kita. Berbahaya, haram, nggak ada baiknya sama sekali. Kayak ibarat buah tadi, itu adalah yang berurat-ulat. Orang kafir nggak kenal tuh. Mereka nggak kenal namanya haram. Mau buah busuk, mau buah waik, diambil semuanya. Naik ke atas, petik semua walaupun yang sudah berulat. Kalau orang beriman tidak, disortir sama dia mana yang terbaik. Buah yang kualitasnya bagus saja. Dan kita tahu, setiap yang berkualitas pasti punya nilai yang mahal. Dan jumlahnya yang baik lebih banyak daripada yang buruk. Garis bawah itu ya. Karena saya dengar pernah statement dikatakan di Indonesia ini, yang haram aja susah apalagi yang halal. Kesannya kayak yang halal itu lebih sedikit. Keliru sekali nih. Coba renungin baik-baik ikhwas sekalian. Dobrak semua persepsi negatif masalah itu. Seperti misal Allah haramkan babi. Bukankah Allah gantikan penggantinya lebih banyak? Ayam, kambing, sapi, unta, kuda, kelinci. Semua yang tidak bertaring hewan darat halal. Lawannya ini rivalnya hanya babi itu. Sama hewan-hewan yang bertaring, yang halal lebih banyak. Semua hewan yang ada di lautan, di air halal. Hukum yang tadi bertaring di hewan darat tidak berlaku lagi di hewan air. Berarti yang halal lebih banyak. Pemahaman persepsi salah nih. Mereka masuk kepada haram, pertama buruk buat kehidupan sosialnya, melanggar hukum Allah, haram, memakan sesuatu yang berulat, berusak semua tadi, gitu kan? Dan juga dia mengambil porsi yang lebih sedikit sebenarnya. Karena porsi yang lebih besar ini ada yang halal. Allah haramkan khamar, minuman keras. Coba lihat lawannya Allah halalkan. Susu, madu, sirup, air putih, banyak gantinya. Kenapa harus yang ini nih? Ruang lingkupnya kecil sebenarnya. Berbahaya buat kehidupan kita. Lalu kenapa ini yang dipilih? Yang halal banyak. Allah haramkan zina. Gak boleh zina. Tapi Allah halalkan pernikahan. Zina sama nikah bedanya cuma kalimat akad. Kalau bahasa saya biasa cuma 5 menit. Yang ini walinya mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya dengan mas kawin ini. Si laki-laki mengatakan saya terima nikahnya. Walaupun gugup sah. Ini saya kan kalau gugup disuruh ulangin. Kesian kalau emang dia cadel gimana. Dan ulama fikih mengatakan kalau dia bilang saya terima nikahnya sudah sah. Karena si wali sudah bilang saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya dengan mas kawin ini. Dia bilang saya terima sah. Kalau dia lengkapkan saya terima nikahnya si fulan binti fulan itu sudah pelengkap saja. Tapi saya terima sudah sah. Kalimat itu kurang dari 5 menit ikhwan dan akhwat sekalian. Begitu dia menikah, orang semua tahu dia akan berhubungan biologis. Kebutuhannya. Laki-laki perempuan butuh melihat, butuh menyentuh, butuh ngobrol, butuh curhat, butuh meletakkan kemaluan di kemaluan, itu fitrah. Allah ciptakan memang begitu. Tapi Allah ajarkan caranya. Ini yang halal ya, caranya begini. Kalimat akad, ada saksi, ada mahar, sederhana. 5 menit saja selesai, maka mereka berhubungan badan. Kalau si istri hamil, yang terjadi apa? Dua-duanya senang, keluarganya senang, namanya harum di masyarakat. Anak yang lahir jelas statusnya. Siapa ayahnya, siapa ibunya,
Jadi kan tidak pernah diolok-olok oleh teman-temannya di sekolah nanti atau di masyarakat. Coba bedain dengan orang yang lakukan yang haram, zina misalnya. Jelas-jelas sama kebutuhan biologis, tapi tidak ikuti panduan Allah. Begitu hamil pasangannya, dua-duanya malu, keluarganya malu, namanya rusak di masyarakat. Anak yang lahir nggak jelas statusnya, karena dalam Islam jelas tidak ada penisbatan kepada laki-laki pemilik sperma kalau anak yang lahir hasil zina. Nggak ada nisbat antara mereka. Ini kalau ada orang hamil di luar nikah, maka tidak boleh anak yang di rahim perempuan tadi dinisbatkan kepada pemilik sperma walaupun dia nikahi si perempuan tadi. Nggak ada warisan di antara mereka. Jelas hukum syar'inya. Lalu kenapa harus cari yang haram? Porsinya lebih sedikit, kehidupan sosialnya terganggu, di masyarakat nggak enak, melanggar hukum Allah pencipta langit dan bumi yang memberikan rezeki kepada kita. Apa masalahnya? Ya. Jadi ini poin demi poin, perhatikan baik-baik. Dari definisi, dari juga tadi perbedaan dan memahami bagaimana kita mendapatkan rezeki. Kita disuruh cari yang halal dan pembagian rezeki dari mutlak dan ikhtiar. Dan Allah menyebutkan dirinya, dialah pemberi rezeki itu, tidak ada yang lain. Maka jangan sampai melanggar apa yang telah Allah berikan. Dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56 sampai 58. Surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56 sampai 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu minhum ayyut'imun. Lalu saksi bahasan kita, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Saya tidak menciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Yang Allah perintahkan kerjakan, yang Allah halalkan nikmatin sepuasnya, yang Allah larang, Allah haramkan jauhi. Itu saja. Allah menyuruh kita untuk itu. Hidup dunia ini nikmatin, tapi yang halal, tinggalkan yang haram. Kata Allah, saya tidak pernah meminta balasan rezeki dari mereka. Saya nggak pernah minta, saya kasih oksigen, saya juga minta oksigen. Saya kasih air, saya juga minta air. Manusia kan kadang-kadang kalau membantu orang duit, meminjamkan satu waktu, dia pikir kalau saya juga butuh duit, saya akan pinjam. Ada unsur timbal balik. Allah nggak butuh, Allah mengatakan. Kata Allah, saya nggak minta dari mereka balasan rezeki, dan juga saya tidak minta mereka berikan makanan. Lalu Allah mengatakan, sesungguhnya Allah lah huwar razzaq. Razzaq ini siga mubalaghah ya, sesuatu yang melampaui batas gitu. Artinya kalau orang yang suka memberi bisa dikatakan razik. Ini sifat Allah memangnya. Razik itu artinya pemberi rezeki, tapi ini lebih masuk dalam bahasa Arab ini substansial. Misal Allahu razik, ya. Allah itu pemberi rezeki, tapi kalau menggunakan istilah razik ini masih masuk ke substansial. Misal dia memberikan rezeki air, dia memberikan rezeki udara, substansial masuk. Tapi kalau dikatakan huwar razzaq, Allah itu pemberi rezeki, artinya semua kebutuhan dipenuhi dan tidak pernah habis stoknya. Coba gini, teman-teman pernah berpikir nggak? Ini contoh dari saya saja ya. Berapa jumlah ayam di muka bumi ini? Hah? Lebih banyak dari manusia atau lebih sedikit? Hah? Yang biasa makan ayam mana nih? Puasa-puasa Ustaz Khalid bahas ayam ya. Gak apa-apalah. Ayam itu hasil survei lebih banyak dari jumlah manusia berkelipat-lipat ganda. Gitu kan? Berapa banyak yang disembelih tiap hari? Semua manusia makan ayam. Dari orang bule di sana, orang di Eropa dan Amerika sana, orang Arab, Jazirah Arab, orang Melayu di Asia Tenggara, orang hitam di Afrika, semua makan ayam. Ayam ini satu jenis saja hewan, jumlahnya berlipat ganda dari jumlah manusia. Setiap hari disembelih banyak tuh, miliaran ekor ayam. Habis nggak ayam? Hah? Siapa yang ngadain lagi kembali? Manusia cuma bisa berusaha menernak, tapi yang membuat cairan telur bisa jadi ayam itu yang tadinya kita bisa goreng dimakan, bisa keluar jadi ayam bersayap, bisa besar, bisa berkokok, bisa kita makan nikmatin dagingnya. Siapa yang mengadakan itu? Allah SWT. Itu satu substansial. Bukankah pohon buah-buahan, ikhwan dan akhwat sekalian, itu kalau habis buah mangga muncul buah yang satu, habis buah ini muncul yang satu. Pernah antum temuin nggak di pasar habis sayur sama sekali? Nggak ada buah sama sekali, pernah nggak? Padahal tiap hari busuk loh. Busuk nggak sayuran kalau nggak dimasak?
Busuk. Buah-buahan kalau nggak dimakan busuk nggak? Loh, kok nggak habis-habis tuh? Kalau kita mau hitung dengan tenaga petani, berapa tenaga petani? Mereka cuma penyebab. Ingat, Allah Azza wa Jal cuma dia pemberi rezeki dan manusia cuma bisa ikhtiar. Selebihnya urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana seorang petani bisa mengurus 1000 pohon? Apakah dia punya kekuatan, dia punya ilmu dalam masalah itu? Bukan karena itu, penyebab saja. Saya kasih contoh, Allah cuma mau kita berusaha, ikhwah akhwat sekalian, dan cukupkan diri dengan yang halal. Titik, jangan lagi sentuh yang haram. Nabi Musa alaihissalam pada saat menghantamkan tongkatnya di Laut Merah. Pertanyaan saya, apakah tongkat Nabi Musa yang membuat air Laut Merah bisa berdiri? Hah? Sudah tahu belum ceritanya nih? Ini lemas, kaloyo, masih hidup gak ini? Hah? Gak ada respon, gak ada suara. Waktu Nabi Musa alaihissalam mencambukkan tongkatnya di Laut Merah waktu dikejar oleh Fir'aun, kan itu air Laut Merah berdiri ya, kata Allah kataudil azim. Waktu dicambuk tiba-tiba air Laut Merah berdiri seperti tembok-tembok yang tinggi. Dalam ayatnya dikatakan dibagi menjadi 12 sehingga 12 suku Bani Israel jalan di air-air itu, gitu kan? Selamat mereka ke sebelah. Pertanyaan kecil, apakah tongkatnya Nabi Musa yang membuat air berdiri? Hah? Bodohnya orang-orang Yahudi sekarang ini, mereka menganggap mencari tahu tongkat Nabi Musa mana. Pikiran dia kalau terjadi banjir di muka bumi, kalau terjadi apa bisa dicambuk lagi, berdiri lagi air. Mustahil gitu. Ini mengkhayal dari mana? Itu mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Dan memang tidak ada hubungannya tongkat Nabi Musa itu tongkat yang dipakai untuk mengurus gembala-gembala. Sebelum ada unsur ilahi di situ nggak ada nilainya tongkat itu. Tapi begitu ada unsur ilahi, kita hubungkan dengan masalah ibadah dan perintah Allah, itu punya nilai itu. Dicambuk berdiri tembok. Apakah kayu tongkat yang buat air berdiri? Mustahil. Apakah Nabi Musa yang membuat air bisa berdiri? Mustahil. Apakah Allah tidak mampu membuat Nabi Musa alaihissalam terbang, tidak usah pakai lewatin air, terbang ke sebelah, selamat langsung? Bisa nggak kira-kira? Bisa, sangat bisa. Tapi kenapa Allah menyuruh Musa alaihissalam cambukkan tongkatmu? Apa kira-kira hikmahnya? Allah menciptakan kita manusia ikhwah akhwat sekalian dan membuatkan untuk kehidupan kita sebuah sistem. Allah nggak mau kita keluar dari sistem itu, sistem manusiawi. Maka Allah suruh dia ikhtiar, cambuk tongkat, selebihnya urusan saya. Berdirinya laut, air segala bisa, itu saya punya urusan. Ustaz, saya mau keluar tempat kerja tapi saya takut mau makan apa. Subhanallah, coba dulu keluar. Man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, hadis Bukhari, Allah akan gantikan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Kalau antum terus terkungkung di yang haram itu, sampai kapan nih? Dan kadang-kadang subhanallah kita kurung diri kita di bingkai hidup yang kita buat sendiri. Saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing. Kalau nggak ada kopi pusing nggak? Hah? Kalau dia bilang, saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing. Udah biasa minum kopi nih. Kalau secara ilmu medis itu nanti ada sugestinya, dia akan pusing kalau tidak ada kopi, karena dia sudah kirim itu di dirinya. Teman-teman yang masih merokok, kenapa antum merokok? Saya kalau tidak merokok tidak bisa berpikir. Saya kalau tidak merokok tidak percaya diri. Benar-benar dia gantung percaya dirinya dan potensi yang besar di dirinya ini dengan sebatang rokok. Ini kejahilan, kebodohan, dia sempit buat dirinya di situ. Saya kalau tidak nikah sama ini saya bisa gila. Gila bener nggak? Padahal perempuan banyak, laki-laki banyak, dan sama aja nih, cuma beda kemasannya. Yang ini hidungnya mancung, yang ini pesek, yang ini putih, yang ini hitam, ini tinggi, ini pendek, sama saja manusia. Gitu kan? Cuma kemasannya berbeda. Kenapa harus kalau tidak nikah sama ini mati? Gitu. Nggak perlu. Ini namanya mengurung diri di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri, terputar-putar di situ. Saya nggak bisa keluar kalau saya nggak kerja di situ. Saya mau makan apa? Ya di situ terus. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan ubah keadaan satu kaum sampai dia mengubah diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Kata ulama di sini ada dua keadaan ya. Ada keadaan baik menjadi lebih baik atau buruk menjadi baik. Dua-dua masuk di ayat ini.
Jadi kalau antum misalnya sudah punya pendapatan, sudah punya nikmat Allah kasih, gitu kan? Kalau antum mau berkembang, kembangkan potensi itu. Allah akan bantu kita pindah ke potensi yang setelahnya. Lebih banyak rezekinya setelah ikhtiar. Coba. Pepatah Basar mengatakan jarib ta'rif. Coba dulu baru kamu tahu. Ini enggak coba dihidangkan makanan kue warna hitam. Enggak deh, warnanya hitam saya enggak mau. Mungkin manis, mungkin enak, gitu kan? Allah cuma mau kita ikhtiar. Dan luar biasa kita dimanjakan nih. Makan, minum, kulu washrabu. Makan dan minum sepuas kalian. Tapi yang halalan thayyibah, yang saya bolehkan dan yang berkualitas saja. Udah dikasih baik-baik enggak? Milih yang busuk-busuk, ngapain? Milih yang rusak untuk apa? Ingat, Allah cuma mau kita ikhtiar, ikhwah. Dan ikhtiar kita ini sederhana sekali. Sederhana. Nabi Musa cuma disuruh cambuk. Maryam alaihissalam, ibunya Nabi Isa. Tahu semua kisahnya ya? Surah Maryam. Surah menjelaskan bagaimana Maryam alaihissalam waktu hamil, Allah SWT utus Jibril untuk meniupkan ruh Nabi Isa di situ. Kemudian hamil. Waktu hamil dan dalam kondisi sudah mau melahirkan, Maryam alaihissalam ringkas cerita sempat duduk di bawah sebuah pohon kurma, gitu kan? Dalam kondisi sakit dia ketakutan, mau makan dari mana, mau minum dari mana. Kata Allah apa dalam Al-Quran surah Maryam? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Wahai Maryam, tidak usah kamu takut. Kamu goncang saja. Huzzi itu bahasa Arab itu seperti benda yang digoncang. Coba goncang pohon kurma yang ada di sebelahmu, maka akan berjatuhan buah-buah kurmanya. Gitu. Itu sebuah ayat. Ada ayat yang tentunya nanti akan Allah jadikan di bawah kakinya Maryam ada seperti air mengalir yang dia bisa minum seperti sungai kecil, gitu kan. Tapi itu bukan bahasan. Saksi bahasan yang saya ingin titik beratkan adalah Allah cuma mau kita ikhtiar. Pertanyaannya ikhwah-ikhwat sekalian, ini Maryam alaihissalam seorang wanita lagi hamil 9 bulan mau melahirkan. Kita tahu kondisinya lemah, gitu kan. Tapi Allah suruh goncang pohon kurma. Saya tantang di sini ikhwah yang paling besar ototnya mana nih? Hah? Bisa nggak antum goncang pohon kelapa? Hah? Goncang pohon kelapa bisa nggak? Hah? Ada yang bisa nggak? Pohon kelapa sawit deh. Itu kan sama dengan pohon kurma ya. Perhatikan Allah bilang pada Maryam, huzzi, goncangin tuh pohon kurma, jatuh buahnya. Kita biar berotot besar luar biasa digoncang, mana bisa jatuh buahnya, nggak mungkin, gitu kan? Mustahil itu. Nggak bakal goyang, rantingnya aja nggak goyang. Tapi kalau sudah ada unsur ilahi di situ, ada perintah Allah sudah lain. Maryam baru sentuh goyang sendiri pohonnya, jatuh buahnya. Ikhtiar, coba dulu. Ini kurung dirinya sendiri di sesuatu yang tidak perlu sebenarnya, ya kan gitu. Jadi hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Allah mengatakan huwar razzaq, dia pemberi rezeki dan rezeki ini maksudnya yang non-stop. Habis Allah kasih lagi, habis Allah kasih terus, itu namanya Razzaq. Dan tidak ada yang pernah mengklaim dirinya atau bahkan yang mampu mengatakan dirinya seperti ini, mustahil kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam surah Rum. Surah Ar-Rum ini surah nomor 30 ayatnya ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dialah Allah satu-satunya yang telah menciptakan kalian, menciptakan dari tidak ada menjadi ada ya. Sperma sama sel telur ketemu jadi manusia kayak kita. Tadi cairan telur jadi ayam, biji dilempar ke tanah jadi pohon yang besar dan berbuah. Dialah satu-satunya yang telah menciptakan kalian, lalu menyiapkan rezeki kalian. Maksudnya kebutuhan kalian sehingga roda berputar, air nggak pernah habis. Mungkin banyak orang mengeluh air hujan, hujan terus nih nggak berhenti. Padahal air hujan itu proses alami dengan sistem ilahi, sistem ketuhanan, ditarik dengan panasnya matahari semua air di muka bumi ini yang udah kotor, yang udah dibuang, yang udah tidak lama nggak dipakai di laut, udah mulai berubah warnanya, rasanya ditarik sama matahari dengan alami, difilter di awan. Ini bukan lagi pakai alat-alat filter yang biasa antum pakai jual air isi ulang. Ini awan yang filter sudah luar biasa, sudah filter lalu dibiarin sama Allah turun hujan tanpa ada batas, luar biasa kalau hujan turun kembali mengganti semua sirkulasi kehidupan air nih.
jadi baru semuanya gitu kan. Kita kadang-kadang mengeluh, padahal Allah turunkan tanpa batas. Kalau terjadi banjir, perbuatan manusia tuh, gundulin hutan, tutup jaringan-jaringan air yang untuk lari ke air, ke sungai dan lautan, ya wajar dari banjir. Kalau enggak akan ada masalah, gitu kan? Enggak ada masalah. Itu rezeki yang Allah kasih luar biasa, enggak ada batasnya. Enggak ada orang yang memberi rezeki seperti Allah Subhanahu wa taala tanpa ada batas. Dia menciptakan kalian, dia menyiapkan semua kebutuhan kalian tanpa stop, tidak ada kehabisan stok. Kemudian dikatakan, dan dia yang akan mematikan kalian, dia juga yang akan membangkitkan kalian kembali. Apakah ada sekutu-sekutu yang kalian sembah? Siapa kira-kira ikhwah yang manusia sering sekutukan? Patung yang dibuat dengan pahatan tangannya sendiri, pohon yang dianggap keramat, kuburan kah yang dianggap memang sakti atau ada orang yang luar biasa di dalamnya? Itukah yang dianggap sekutu bagi Allah SWT? Malaikat kah? Atau apa saja? Apakah itu ya, semua mampu mengerjakan? Kata Allah, hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum bi syai'. Apakah ada sekutu yang kalian sembah selain Allah yang mampu mengerjakan itu? Ada enggak kira-kira? Lalu dikatakan subhanahu wa ta'ala musyrikun, maha suci dan maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka sekutukan. Tak ada selain Allah. Dan Allah SWT kalau berhubungan dengannya tidak butuh operator. Ya Allah langsung puji Allah, berikan salam kepada Nabi SAW, langsung berdoa, minta kepada Allah. Allah kasih. Dan ingat, setiap kali kita minta sama Allah ikhwan, sistem manusiawi yang Allah sudah suruh kasih kepada kita, ada prosesnya. Ada prosesnya. Kita kalau gini lapar nih, ya Allah hilangkan lapar saya. Kira-kira kalau Allah ijabah, ya, laparnya langsung hilang? Hah? Ini masih hidup atau enggak? Saya kalau bertanya dijawab. Jadi kalau kita lapar, ya Allah hilangin lapar saya, apakah laparnya langsung hilang? Kita haus, ya Allah hilangin, hausnya hilang langsung. Ya Allah saya capek, hilangin capek saya, apakah capeknya langsung hilang? Ada proses kan? Kita dapat makanan, dikunyah dulu, ditelan dulu, diproses, diusus, baru laparnya. Itu fitrah, harus difahamin nih. Jadi kalau minta sama Allah memang sudah manusiawi, butuh proses. Kita kalau capek, Allah mau hilangkan capek kita dibuat ngantuk, tidur, bangun tidur baru capeknya hilang. Tarik ke masalah penyakit, ada orang bilang saya sudah sekian ya waktu berobat tapi nggak sembuh-sembuh. Coba muhasabah tuh, coba baik-baik introspeksi diri, ada masalah apa? Karena seperti misalnya banyak orang mau sembuh tapi mereka menomorduakan Allah. Misal ada orang yang mau sembuh ke dokter nih, nggak berdoa apa-apa, langsung saja ke dokter, konsultasi dokter, 100% dokter yang dipercaya. Maka Allah biarkan dia sama dokter itu. Semestinya dia harus libatkan Allah sebelum ke dokter. Sebelum ke dokter berdoa, ya Allah mudahkanlah hambamu ini sembuh. Allah jadikan dokter dan resepnya jadi penyebab dia sembuh. Bukankah kita kalau mau makan berdoa dulu? Makan dulu atau berdoa dulu? Hah? Berdoa dulu. Keluar rumah berdoa dulu atau keluar dulu? Mau tidur berdoa dulu atau tidur langsung? Semua dimulai dengan doa. Pasrah dulu kepada Allah, jangan Allah dinomorduakan. Kita enggak ke dokter dulu berobat tidak sembuh, sudah betul-betul mentok 5 dokter datangnya enggak bisa, baru ya Allah sembuhin saya. Ya terbalik, Allah biarin tadinya, silakan. Nah coba aja kalau mau secara alami yang kamu mau coba seperti itu, silakan Allah biarin. Libatkan Allah di situ. Bisa saja penyebabnya itu dia tidak sembuh karena begitu. Ya. Tidak ada orang yang subhanallah memulai dengan menggantungkan nasibnya sama Allah lalu ikhtiar kecuali Allah akan mudahkan. Berdoa dulu baru berobat, insya Allah sembuh. Yang kedua, bisa saja dia tidak sembuh karena dia mengkonsumsi hal-hal yang haram. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Allah tidak akan menjadikan kesembuhan kalian dari hal-hal yang ia haramkan. Kalau antum ke dokter, dokternya bilang, Pak, Ibu nggak bisa sembuh kecuali disuntik dengan ini nih. Apa itu dok? Lemak babi. Misal. Tolak langsung, enggak, saya nggak mau. Nggak ada obatnya kecuali ini. Nggak percaya, jangan percaya kalau sudah begitu, nggak mungkin. Karena Nabi SAW sudah bilang, kiai, guru kita, panutan kita, utusan Allah yang menciptakan langit dan bumi, bukan cuma kita saja. Dia menciptakan diri kita, menciptakan penyakit kita, menciptakan kesembuhannya. Yang melalui lisan Nabi-Nya Muhammad SAW mengatakan Allah tidak jadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang diharamkan. Maka itu mutlak, nggak bisa, nggak bakal bisa sembuh.
Kalau hilang sakitnya sesaat saja. Setelah itu sudah susah, gitu kan. Jadi banyak manusia tidak fahami prosesnya sehingga jadi lama, gitu kan. Dan ada proses di mana Allah SWT berikan kepada kita dan nikmatin prosesnya, gitu kan. Selanjutnya surah Ghafir atau surah nama lainnya ini surah Mukmin ya, surah nomor 40 ayatnya ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Ghafir surah nomor 40 ayatnya ayat 64. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Allah lah yang telah menjadikan buat kalian bumi ini qarar. Qarar itu ulama tafsir berikan makna tempat untuk bisa dipijakin, kita bisa jalan di atasnya, kita bisa bangun di atasnya, kita bisa gali cocok tanam di situ, tanahnya dan hasil dalamnya bisa diambil. Allah jadikan tanah ini multifungsi yang luar biasa. Was-samaa'a binaa'a, dan Allah menjadikan bagi kalian langit sebagai bangunan, bisa indah kelihatan, bisa juga menjadi pelindung, gitu kan. Seperti itu yang dimaksud dengan bina, bangunan yang besar. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum, dan dia juga yang telah melukis kalian, membentuk kalian dengan luar biasa kata Allah. Fa ahsana suwarakum, dengan sebaik-baik ciptaan kalian. Alis diberikan 2, mata 2 buah, hidungnya 1, ada lubangnya 2, ada bibirnya 2, ada lidah, ada segala. Ini fa ahsana suwarakum, Allah kasih luar biasa. Tangan 2, kaki 2, Allah berikan luar biasa, sempurna. Kadang-kadang kita jahilnya, ikhwan dan akhwat sekalian, lupa dengan kemahakuasaannya Allah. Misal, masya Allah masjid ini di pinggir sungai seperti ini, atau misalnya ada tanaman yang ditaruh di sini. Pada saat ada seorang pelukis yang datang, atau di sebuah lapangan luas ada langit lagi terang, ada matahari, ada orang yang datang pelukis, dilukis apa yang bisa dijangkau oleh matanya, persis seperti itu. Langitnya, awannya, mungkin ada matahari yang cahayanya gitu kan, ada mungkin burung yang berterbangan. Tentu saya tidak bicara tentang bolehnya melukis burung, itu nggak boleh, tapi ini contoh ada pelukis lakukan itu. Persis seperti apa yang antum lihat dan juga apa yang dia lihat. Kira-kira antum bilang apa tentang lukisan dia? Bagus atau tidak bagus? Hah? Assalamualaikum, masih hidup nggak nih? Nggak ada jawaban. Ini tadi sahur gak ini? Nah, saya mau bilang lemas, tapi enggak, masya Allah matanya melotot semua nih. Kalau ada pelukis berhasil melukis persis seperti apa yang antum lihat, antum di sebelahnya, dan juga dia lukis seperti apa yang dia lihat, kira-kira kita bilang apa lukisannya? Bagus atau enggak? Baik. Kadang-kadang lukisannya dijual mahal, gitu ya. Padahal apa yang dikerjakan oleh pelukis? Dia hanya menciplak saja. Dia hanya ngambil apa yang di depan matanya dan ruang lingkup kecil seukuran penglihatan dia. Lalu kita sudah kagum-kagum dengan pelukis itu, dijual sekian miliar. Ada orang melukis manusia, persis seperti itu gambarnya. Oh luar biasa ya, dipuji-puji pelukis itu. Padahal cuma menciplak satu makhluknya Allah nih, yang kebetulan nih. Dan itu pun dalam kondisi kaku, berdiri satu sisi saja, baru dilukis. Ini nggak bergerak. Depan mata kita miliaran manusia ini lari-lari, bergerak, loncat, tidur, marah. Ini nggak lihat tanda-tanda kebesaran Allah. Semut depan mata, semut tempat jauh kelihatan, gajah depan mata nggak kelihatan. Gimana bisa? Luar biasa ciptaan Allah nih, Jo. Tapi kita tidak ambil sebagai pelajaran. Bagaimana bisa kita tidak bergantung hanya kepadanya, tidak memohon hanya kepadanya? Allah mengatakan, saya baca kembali, Allah lah yang telah menciptakan buat kalian bumi qarara, tempat untuk tinggal, bisa diambil, bisa cocok tanam, bisa lewat di atasnya, multifungsi tanah itu, bisa diambil tambang-tambangnya, menjadikan langit juga sebagai bangunan buat kalian, melukis kalian, membuat kalian dengan sebaik-baiknya, indah luar biasa. Wa razaqakum minat thayyibat, dan telah menyiapkan kalian rezeki, kebutuhan kalian dari hal-hal yang baik-baik saja. Allah suruh kita makan yang berkualitas, halalan thayyiba. Thayyiba itu artinya berkualitas. Dzalikumullahu rabbukum, itulah Tuhan kalian Allah. Fatabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah Tuhan alam semesta. Kemudian juga dalam surah Qaf, surah nomor 50 ayat 6 sampai ayat 11.
Mohon maaf tadi kalau dikatakan jam 10.30 sudah pertanyaannya. Mungkin saya minta waktu temanya saja difokus ya. Pertanyaan insya Allah nanti kalau masih ada waktu. Karena ini lebih penting untuk menangkap, mencerna materinya ini. Dalam surah Qaf, urutan 50 ayat 6 sampai ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perhatikan ayat demi ayat Allah sampaikan, afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Tidakkah mereka itu manusia melihat ke langit yang ada di atas kepala mereka? Bagaimana kami mendirikannya, bagaimana kami menghiasinya, dan mereka tidak akan pernah mendapatkan sedikit pun celah kekurangannya. Coba kita lihat ke langit, ada nggak antum lihat kekurangannya langit? Selalu orang terkagum-kagum saja. Kalau lihat lagi awan banyak, kita terkagum-kagum lihat gelap, mendung, turun hujan, luar biasa air bisa turun hujan. Gimana nih prosesnya? Dan kemudian kalau lagi terang juga begitu. Banyak hal yang kita bisa ambil pelajaran di situ. Bintang-bintang yang miliaran di atas. Malam hari kita kagum, siang hari kita kagum, pada saat terbit matahari kagum, terbenam matahari kagum. Allah mengatakan malaha min furuj, enggak ada kekurangannya tuh. Tidakkah mereka lihat tuh bagaimana langit kami dirikan, kami hiasi dan kami ya, mereka tidak temukan kekurangannya. Wal arda madadnaha, dan bumi juga kami lapangkan, kami bentangkan. Wa alqaina fiha rawasiya, dan kami tancapkan di atasnya gunung-gunung. Wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Selain bumi itu kami bentangkan, kami tancapkan gunung-gunung, dan secara ilmiah tentu ikhwas sudah nahwat sudah tahu fungsi gunung untuk menstabilkan bumi. Kalau tidak ada gunung, seperti hari kiamat nanti gunung akan dicabut oleh Allah, kita akan seperti kapas di bumi. Kami tancapkan gunung-gunung itu. Kemudian juga kata Allah SWT, dan di atasnya bumi itu kami keluarkan min kulli zawjin bahij, tumbuh-tumbuhan yang berpasang-pasangan, gitu kan? Jadi warna-warni, beda rasa, beda warna, beda poster tinggi besarnya dan seterusnya. Tabsiratan wa dzikra likulli abnin munib. Itu semua sebagai peringatan, sebagai ilmu bagi setiap hamba yang munib. Munib itu berakal cerdas, gitu kan. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka, dan kami turunkan dari langit air yang penuh dengan berkah, maksudnya air hujan. Fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan tersebut seluruh kebun-kebun yang luas sekali. Coba kalau kita lihat hutan, tidak pernah ada yang rawat hutan itu, dibiarin begitu alami, tumbuh terus tumbuh-tumbuhan tersebut. Kami tumbuhkan, kata Allah, tumbuh-tumbuhan yang banyak, melimpah, tidak pernah kehabisan stok manusia ini, banyak sekali. Dan juga biji-bijian yang terus saja ada. Mati pohon tersebut, datang ajalnya, sudah habis waktunya, tumbuh lagi anak yang kecil. Biji-bijian banyak, manusia bisa ambil, bisa tanam, bisa pindahin ke tempat lain dan seterusnya. Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid. Begitu pula kami tumbuhkan pohon-pohon kurma yang memiliki mayang-mayang. Pohon kurma di sini diberikan contoh oleh Allah SWT karena pohon kurma umurnya panjang, kemudian juga unik ya. Unik sekali pohon kurma itu. Dia satu pohon itu bisa sampai menghasilkan 1000 kilo kurma gitu. Dan itu luar biasa. Buah kurma yang kalau kering bisa sampai 2 tahun, setahun, 2 tahun nggak rusak. Nggak ada buah yang seperti ini gitu. Allah berikan contoh. Lihat pelajaran dari buah-buah kurma itu. Rizqan lil ibad, semua itu sebagai rezeki buat hamba-hamba. Wa ahyayna bihi baldatan maita, dan kami hidupkan negeri yang sudah mati dengan hujan itu. Begitu turun hujan, walaupun gersang, tiba-tiba tumbuh rumput-rumput, hidup dengan air Allah turunkan dari langit. Kadzalikal khuruj, begitulah kami nanti akan mengeluarkan mereka. Dan itu ayat cukup banyak dalam masalah ini. Saya ringkaskan sampai di sini. Saya akan masuk sekarang ikhwan dan akhwat sekalian poin setelahnya, dan ini juga sebagai poin penutup bahasan sebenarnya. Tapi ini panjang. Ya. Cara mempertahankan dan melipat gandakan rezeki untuk terus mendapatkannya. Yang pertama adalah mensyukurinya. Syukur dengan kalimat alhamdulillah, sudah syukur. Ada orang kadang-kadang teriak-teriak di ceramah, belum syukur orang kalau mengatakan alhamdulillah, dia harus mengeluarkan apa yang dia dapat. Itu pelengkap. Syukur sudah masuk. Dengan mengucapkan alhamdulillah sudah syukur namanya.
Buktinya Allah ajarkan kepada kita habis makan baca alhamdulillah, bangun tidur baca alhamdulillah, masuk rumah dari selamat keluar dari rumah kemudian masuk lagi baca alhamdulillah. Kita selalu suruh ucap alhamdulillah dan kalimat itu sudah cukup sebenarnya. Tanda syukur. Kalau kita misalnya alhamdulillah terima gaji, lalu sebagai bentuk aplikasi pelengkapnya kita keluarkan ya, sebagian dari rezeki kita, itu lain lagi, ada pahala lagi, sedekah lagi, tapi dengan mengucapkan alhamdulillah sudah bersyukur namanya. Allah SWT sebutkan di dalam surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Ketahuilah semua yang kalian sembah selain Allah, pohon, kuburan, langit, apa saja, malaikat, jin, semua itu yang kalian sembah selain Allah, awthana, berhala-berhala. Wa takhluquna ifka, dan kalian ngarang-ngarang dengan dusta tuh. Ini pohon Tuhan saya, dusta. Ini ciptaan Allah. Ini patung Tuhan saya, dusta. Itu ciptaan Allah SWT. Kata Allah, wa takhluquna ifka, dan kalian ciptakan, buat itu dengan kedustaan. Dari mana dikatakan ini Tuhan? Kebodohan. Nabi Ibrahim alaihissalam waktu mendatangi tempat ibadahnya masyarakat Babilonia, mereka buat patung-patung banyak. Kemudian di situ dibuat garis antara pengunjung dengan patung-patung ini, sebuah tembok tinggi dan ada garis. Nggak boleh, kalau orang lewat situ dikultus pada saat itu oleh masyarakat Babilonia. Lewat ini, apalagi sampai sentuh Tuhan patung yang dibuat, maka bisa ya kena kutukan. Masyarakat Babilonia ketakutan. Mereka datang, kalau mau nyerahin sesajen, nyerahin kepada penjaga kuil yang taruh di situ. Makanannya sampai busuk, sampai rusak. Mereka anggap itu sesajen buat Tuhan-Tuhan mereka. Nabi Ibrahim buat apa? Datang ke tempat ibadah itu, kemudian lagi rame orang lagi ibadah sembah-sembah berhala ini, sama Nabi Ibrahim alaihissalam beliau naik ke tembok tadi yang ada garisnya, nggak boleh orang lewat. Nanti kalau lewat kena kutukan. Dia lewat di situ Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus kemudian sengaja bersandar di patung-patung mereka. Orang-orang pada lihat semua. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam ngambil di situ, rupanya ada yang kasih makanan jadi, buah-buahan, sayuran, ada yang dimasak, ada yang kasih emas, ada yang kasih pakaian untuk patung-patungnya, gitu kan. Lalu Nabi Ibrahim AS mengambil apel satu, digigit sama Ibrahim AS. Di depan mereka semuanya, orang lagi menyaksikan yang Tuhan yang mereka anggap Tuhan. Lalu Nabi Ibrahim AS menghadap ke patung itu lalu berkata, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, nih saya ambil apel kamu gak marah? Kira-kira patung nyaut gak? Tentu nggak bakal ada suara, tapi orang gitu dia membuat sesuatu yang bohong, dusta, nggak berhak untuk disembah, gitu ya. Kata Ibrahim alaihissalam 2 kali, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, patungnya besar nih. Apa kau tidak marah saya makan apelmu? Nggak ada jawaban. 3 kali nggak ada jawaban. Orang-orang semua pada saksikan. Ibrahim alaihissalam melakukan perbuatan yang lain lagi untuk membatalkan pemahaman mereka yang jahil ini. Menganggap kuburan ini bisa memberikan manfaat, pohon ini bisa memberikan manfaat, jimat ini bisa memberikan manfaat. Makhluk Allah seperti dia. Diambil apel tersebut, dilempari ke wajahnya patung itu oleh Ibrahim AS. Tentu apa yang terjadi? Apelnya jatuh. Kata Ibrahim AS, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, kau nggak bisa lawan saya gara-gara saya lempar wajahmu. Kira-kira patung bisa lawan? Nggak bakalan, gitu kan. 2 kali dibilang, wahai Tuhannya Babilonia, bukankah kau tidakkah kau bisa melawan karena saya melempar wajahmu? 2 kali sampai 3 kali nggak bisa. Orang semua pada lihat nih. Bagi mereka Ibrahim luar biasa beraninya nih. Ibrahim alaihissalam tidak cukup, pindah ke patung sebelah, diambil lagi makanan yang ada yang agak cair, dilumur-lumurin tuh sama Ibrahim alaihissalam patungnya. Keliling semua patung-patung tersebut. Orang-orang pada saksikan. Kata Ibrahim alaihissalam, wahai masyarakat Babilonia, ini yang kalian sembah ini makhluk batu kalian yang pahat sendiri. Ngapain minta? Tidak bisa berikan manfaat, tidak bisa berikan bahaya bagi kalian. Tetap mereka diam. Kata Ibrahim, kalau kalian tidak mau juga meninggalkan sembahan ini, saya akan buat masalah buat Tuhan-Tuhan kalian ini. Mereka belum tangkap Ibrahim mau buat apa nih. Ibrahim alaihissalam pulang ke rumahnya, ngambil kampak. Ternyata waktu itu mereka sudah bubar semua. Ibrahim AS datang, dipotong-potongin tuh patung-patung, kepalanya ada yang dipotong, ini kakinya, ini tangannya. Dan subhanallah di tengah-tengah kuil itu ada patungnya Namrud. Namrud ini raja mereka yang dianggap Tuhan pada saat itu. Besar sekali, paling besar. Ibrahim AS ngambilin patung-patung tadi yang dipotong kepalanya, ditaruh di pangkuannya Namrud, yang kakinya ditaruh di tangannya, kampak digantung di lehernya. Mereka datang besok pagi berantakan kuilnya. Buat Tuhan-Tuhan mereka semua patah kepalanya dan macam-macam.
Mereka bilang, siapa yang buat ini? Kata penjaga kuil, itu Ibrahim yang tadi malam buat masalah. Penjaga kuil rupanya lihat, tapi dia tidak berani, itu hanya dipotong-potong kepalanya. Dia ketakutan sendiri. Panggil Ibrahim, dia dipanggil. Kata mereka, wahai Ibrahim, kau yang buat ini ke Tuhan-Tuhan kami. Kata Ibrahim, yang pegang kampak itu siapa? Kenapa tanya saya? Itu kan kampak ada di sana tuh. Akhirnya mereka kembali ke diri mereka sendiri. Subhanallah. Jadi tidak ada yang bisa disembah selain Allah. Kedustaan semua itu. Wa takhluquna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamliku lakum rizqa. Yang kalian sembah selain Allah tidak mampu memberikan kepada kalian rezeki. Kalau ada yang bisa bantu kita makanan, cuma pada saat itu saja. Tidak akan lebih daripada itu. Tidak bisa disiapkan lagi asopannya yang lain. Tapi Allah bisa menyiapkan terus. Rizqan li ibad. La yamlikuna lakum rizqa. Mereka tidak mampu memberikan kepada kalian rezeki. Kebutuhan kalian semuanya terpenuhi. Fabtagu indallahi rizq. Maka hanya mintalah kepada Allah rezeki itu. Wa'buduhu washkuru lah. Sembahlah dia, dan ini saksi bahasan kita, serta bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un. Kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Dalam surah Yunus, surah nomor 10 ayat 31 sampai 32. Dalam surah Yunus ayat 31 sampai 32 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapakah yang mampu memenuhi kebutuhan kalian, memberikan kalian rezeki yang non-stop dan semua substansial kehidupan tanpa terkecuali di langit dan di bumi? Amman yamlikus sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Maka tidak ada yang lain kecuali yang memang yang menciptakan, yang memiliki pendengaran kalian, penglihatan kalian, dan yang telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Misal telur tadi, cair, gitu kan? Kenapa ini mic-nya? Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Dia yang memiliki pendengaran kalian, penglihatan kalian, hanya Allah Subhanahu wa taala, dan Dialah yang telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Telur yang cair dianggap tidak hidup tadinya oleh mata manusia, bisa jadi ayam. Sperma yang dianggap tidak hidup nanti akhirnya bisa jadi manusia. Dan juga mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Misal ada hewan yang mau melahirkan, ibunya induknya mati tapi anaknya masih bisa selamat, bisa dikeluarkan dari yang sudah mati, keluarlah yang hidup itu. Wa may yudabbirul amr. Siapakah yang mengurus semua perkara ini? Pergantian siang malam, turunnya hujan, pengaturan sistem kehidupan manusia, fungsi telinga mendengar, fungsi mata melihat, semua ini ya, semuanya sistem yang ada yang luar biasa besarnya dan teratur rapi ini. Siapa yang mengatur itu? Kata Allah, fasayaqulun Allah. Kalau orang berpikir cerdas maka dia mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun. Tidakkah kalian bertakwa dan takut kepada Allah? Fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Maka itulah Tuhan kalian yang benar. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Apalagi setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Fa anna tusrafun. Kalau begitu apa yang harus kalian kemana kalian harus alihkan lagi ibadah selain Allah? Intinya adalah bersyukur kepada Allah itu akan memberikan banyak sekali manfaat kepada kita. Kemudian yang kedua adalah setelah bersyukur kalimat, yang kedua untuk mempertahankan dan menambah nikmat tersebut, kita berinfak, bersedekah, mengeluarkannya. Dan ini memang pelengkap ya. Ini poin yang kedua, sering bersedekah. Banyak orang ragu bersedekah karena mereka menganggap sedekah itu akan mengurangi hartanya. Ini pemahaman yang salah sekali. Kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Bukhari, hadis qudsi, Allah berfirman, ya ibna Adam anfik alaik. Wahai anak Adam, berinfak dulu di jalanku, aku akan buka pintu infakku itu. Artinya aku akan buka pintu rezekimu. Mengeluarkan akan mendatangkan respon balik. Seperti itulah. Allah titipin di tangan kita, kita keluarkan, kita akan dapat. Dan juga pada saat kita memberi, berikanlah yang terbaik, ikhwah akhwat sekalian. Perilaku-perilaku yang luar biasa yang harus kita lakukan adalah mengeluarkan yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan datang juga unsur yang sama. Kalau celengan masjid lagi lewat, maka antum kalau punya 1000 baru 1000 tua, yang mana yang ditaruh di celengan? Hah? Jujur jawab ya. Yang mana nih yang dimasukin? Kalau ada fakir miskin, kira-kira kalau antum punya uang 10.000 dengan 100.000, yang mana yang dikasih? Pernah nggak kasih orang fakir miskin 100.000?
Kalau ada yang pernah kasih, Masya Allah. Kita masukkan 1000 tua di masjid, 1000 baru dibeli gorengan di luar sana. 1000 tua ini dikasih masjid. Ini simbolnya masjid, kotak amal. Tapi sebenarnya kita sedang kasih di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan 1000 tua itu kita minta sama Allah kesehatan, kekuatan, keturunan, selamat dari neraka, masuk surga. 1000 tua, gimana caranya? Ada orang lebih parah, dikorek kantongnya cari koin yang paling kecil, gitu kan? Dimasukin. Ada fakir miskin lewat, kadang-kadang saya ingatkan jemaah saya di Jakarta. Dia tidak tangkap nih memberi di jalan Allah, penyebab rezeki datang, gitu kan? Dia nggak paham itu. Maka pada saat ada orang ketuk-ketuk kaca mobilnya, dibuka sedikit, keluar jarinya koin 500 rupiah. Subhanallah, gitu kan? Buka jendela mobil tuh, keluarin 50.000 nih. Kalau perlu salaman sama fakir miskin tuh, sentuh tangannya dia. Karena kata Nabi SAW, innama turzakuna li fuqaraikum. Kalian diberikan rezeki justru karena orang-orang fakir kalian tuh. Itu sedikit doanya mereka luar biasa. Doanya orang-orang yang seperti itu mustajab, gitu kan? Kita kasih ke mereka sesuatu yang mengagetkan, Allah juga akan datangkan kepada kita sesuatu yang mengagetkan kita dengan izin Allah. Maka harus bersedekah dulu nih. Surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 254 juga menjelaskan masalah itu. Kata Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Hai orang-orang yang beriman, keluarkan dulu, gitu kan? Mimma razaqnakum, terhadap apa yang kami berikan rezeki kepada kalian. Min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Sebelum datang hari kiamat nanti yang tidak ada lagi transaksi jual beli, enggak ada negosiasi, enggak ada kasih sayang dan tidak ada pertolongan. Kita kalau tidak bersedekah ini, akhwat sekalian, ada fakir miskin lewat, kita tidak bersedekah, kemudian meninggal pada saat itu, menyesal, kita ingin memberikan dia di akhirat, tidak ada lagi. Antum utang sama orang, nggak bayar nih, utang 2 juta rupiah, di dunia kalau kita bayar 2 juta bisa selesai, udah dimaafin sama dia selesai. Enggak, ada orang sengaja tunda-tunda nggak bayar, akhirnya sampai mati. Apakah di akhirat dia mau terima dengan 2 juta rupiah lagi? Biarpun dia mau terima dari mana rupiahnya, sudah di akhirat, nggak ada uang lagi. Nggak ada berlaku. Yang dia mau 2 juta pahala, a'udzubillah, beratnya luar biasa. Ngapain ini buat masalah seperti ini? Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir mereka lah yang zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dikatakan di dalam surah Ibrahim urutan 14 ayat 31 sampai 34, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khilal. Katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang mengaku beriman, agar mereka selalu menjaga salat mereka yang wajib dan yang sunnah, dan mereka menginfakkan apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, sebelum datang hari yang tidak ada transaksi lagi di dalamnya dan tidak ada lagi negosiasi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Sadarilah, kata Allah, yang telah memerintahkan kalian seperti itu, salat dan mengeluarkan yang sedang kalian dapat sebagai rezeki, itu adalah Allah yang memerintahkan, yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan mengeluarkan dari langit, menurunkan dari langit ini adalah air. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, lalu dia mengeluarkan untuk kalian dari tanah buah-buahan yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian sebagai rezeki. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri. Bayangkan, Allah tekankan yang suruh kalian salat, yang suruh kalian bersedekah, menginfakkan apa yang kalian telah diberikan adalah Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi, menurunkan hujan dari langit, kemudian juga mengeluarkan buah-buahan, pohon-pohon yang kalian bisa nikmatin. Dan juga wasakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri. Dialah Allah yang telah memudahkan kapal-kapal kalian itu jalan ya di atas lautan dan di atas sungai. Wasakhkhara lakumul anhar, dan dia menundukkan buat kalian juga sungai-sungai yang kalian bisa lewatin atasnya, mengambil hasil dari dalamnya. Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibain, dan dia juga telah menundukkan buat kalian matahari, bulan yang daibain, rutin terus setiap hari. Matahari terbit kayak gini sampai terbenam, nanti bulan lagi yang menggantikan posisinya menerangi langit, terus begitu, daibain. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar, dan dia juga telah menundukkan buat kalian malam dan siang, malam istirahat, siang untuk bekerja. Itulah zat yang telah memerintahkan kalian untuk
bersedekah, mengeluarkan apa yang kalian miliki. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan dia bisa memenuhi apapun yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kalian mau hitung-hitung nikmat Allah kalian tidak akan mampu. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu zalim dan juga kafar, suka kufur terhadap nikmat, tidak pernah disyukurin. Kadang-kadang kalau dikasih sama Allah motor tidak bersyukur, jadi akhirnya tidak bisa berganti ke mobil. Dikasih mobil sama Allah belum bersyukur, selalu kalau ketemu keluhan, gitu kan. Ini bagaimana mobilnya? Ya, iya sih tahun 2012 kan. Bukan alhamdulillah, alhamdulillah cukup mobil ini, enggak. Ya, ini ada tahun 2012 kan. Ini tahun 1990 misalnya, atau apa sajalah, gitu kan. Seakan-akan itu bukan nikmat yang dikasih. Padahal berapa banyak kita nggak kena air hujan, kita selamat dan pergi ke banyak program-program, kita berhasil dengan kendaraan tersebut. Syukuri dulu, ini baru akan ditambahkan. Yang ketiga, menikmati semua yang halal dan thayyib dan meninggalkan yang haram. Ini juga poin penting yang tadi sudah saya berikan contoh-contohnya. Jadi nikmatin apa yang dibolehkan dan terlalu banyak yang halal, tinggalkan yang haram. Dan juga bukan cuma halal, harus thayyibah, berpasangan nih, halal dan thayyibah. Halal artinya dibolehkan, thayyib artinya yang berkualitas. Jadi kalau antum diberikan rezeki sama Allah, ada jenis anggur, misal bentuk kalimat yang tadi saya baru sampaikan poin ketiga ini, sebagai bentuk thayyibahnya, kalau kita punya rezeki, ada anggur berharga Rp10.000, ini contoh saja, per kilo, dengan ada anggur lebih bagus kualitasnya harga Rp25.000, antum mampu beli yang Rp25.000. Itu bentuk thayyibah namanya, gitu kan? Jadi kita boleh memakan, dan itu bukan mubadzir. Tabdzir itu kalau kita membeli sesuatu yang melampaui batas dan bertumpuk-tumpuk sampai dibuang akhirnya, gitu kan? Tapi kita boleh menikmati apa yang Allah berikan dengan thayyibah, gitu. Kata Abu Hanifah rahimahullah kepada seseorang yang pernah datang ke pengajiannya, rambutnya berantakan, bajunya kotor, penampilannya kayak tidak terawat gitu. Lalu kemudian setelah bubar pengajian, orang itu masih ada. Kata Abu Hanifah rahimahullah, semoga Allah merahmatimu, kesinilah. Dia datang. Setelah itu kata Abu Hanifah, kamu lihat gak sejadah saya itu di mihrab? Kebetulan ini masjid Abu Hanifah rahimahullah, dan juga ada sejadah, beliau jadi imam di situ. Kata orang itu, iya wahai imam, coba angkat sejadah itu, ambil uang, ambil sesuatu di bawah sejadah itu. Dia pun ke sana, diangkat, ternyata ditemukan ada 500 dirham. Banyak nih. Ini bisa puluhan juta kalau kita sekarang. Maka diambil sama dia, lalu dibawa ke Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah, ambillah, perbaikin keadaan hidupmu. Orang ini anehnya jawab apa? Wahai imam, saya orang kaya, orang mampu. Kata Abu Hanifah, kalau begitu mana kau dari sabda Nabi SAW dalam hadis Abu Daud, Inna Allah yuhibbu an yara athara nihami ala abdi. Allah suka melihat nikmat hambanya pada dirinya. Kita boleh ikhwah-akhwat sekalian pakai baju bagus, pakai mobil bagus, rumahnya bagus, boleh. Yang penting tidak berlebih-lebihan. Istilah agama kita, la ifrat wa la tafrid. Ifrat itu berlebih-lebihan, dan itu ifrat dan tafrid ini la ifrat wa la tafrid, tidak terlalu pelit, tidak juga terlalu berlebih-lebihan. Di tengah-tengah. Tapi boleh kita nikmatin. Ada doa dalam Islam pakai baju baru, ada doa pakai baju baru. Tidak ada doa pakai baju bekas, gitu ya. Tapi kita boleh pakai baju baru. Kita kalau pakai baju baru, kita disuruh baca doa di hadis Nabi SAW riwayat Tirmidzi. Ya Allah, inni as'aluka khaira wa khaira ma suni'alahu. Ya Allah, saya minta kebaikannya dan kebaikan bahan-bahannya. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Dan ya Allah, jauhkanlah saya dari keburukannya dan keburukan bahan-bahannya. Dan juga kita lihat ada doa bagi orang yang lihat saudaranya pakai baju baru, ilbis jadidan, semoga kau selalu pakai baju baru, wa ish hamidan, dan hiduplah mulia, wa mut syahidan, dan semoga pada saat kau mati syahid. Ini doa orang pakai baju baru, artinya ada motivasi pakai baju baru itu. Jangan tunggu baju kita robek baru dibagi kepada fakir miskin yang masih layak pakai. Ada rezeki beli yang baru, nggak apa-apa. Tapi la ifrat wa la tafrid, tidak berlebihan, tidak juga pelit. Jangan ikhwah-akhwat sekalian, begitu kita sudah paham agama, apalagi yang ikutin sunnah Nabi SAW, itu penampilannya sudah berantakan, gitu kan. Jadi sudah kotor, kopiahnya kotor, ya bajunya kotor, yang tidak ada simbol kebersihan. Kok harus kesannya seakan-akan kebersihan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang jauh dari agama malah. Ini terbalik, harus kita contohkan. Jadi Allah suka melihat bekas nikmat itu. Ini makna daripada thayyibah ya. Jadi halal yang dibolehkan dan thayyibah yang berkualitas. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ma'idah urutan 5 ayat 87 sampai 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu.
Janganlah kalian mengharamkan kebaikan-kebaikan yang telah Allah halalkan buat kalian. Nikmatin itu yang halal. Silakan maksimal nggak apa-apa. Dan jangan la ta'tadu, jangan berlebih-lebihan. Beli makanan enak suka iya, cukup secukupnya. Jangan lebih, jangan sampai dibuang, gitu kan? Nanti besok beli lagi nggak apa-apa. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka orang yang berlebihan. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Makanlah, minumlah, nikmatin apa yang telah Allah halalkan buat kalian dan thayyiba, yang berkualitas. Jangan asal jadi. Termasuk kata ulama tidak masuk dalam thayyib kalau dasarnya halal kemudian sudah rusak. Ayam halal, dibuat kari misalnya, kemudian kita makan halal, ternyata besok pagi rusak, sudah tidak thayyib. Ini berarti haram hukumnya, walaupun dia dasarnya halal tadinya, jadi haram. Jadi makanya ini dua hal yang bersambung, halalan dan thayyiba. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman padanya. Dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 114, masih masa poin ketiga halalan thayyiba. Kata Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, makanlah dan minumlah apa yang telah kami siapkan sebagai rezeki kalian, halal yang dibolehkan saja dan yang baik. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan syukurilah nikmat Allah kalau kalian kepadanya menyembah. Kemudian juga yang keempat adalah memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Telah datang kepada Hasan Basri 3 orang, seorang ulama tabi'in tentunya. Yang satu mengatakan, wahai imam, ini tentunya kalau di buku ini yang saya tulis, saudaraku ini rahasia rezekimu, ini ada 10 kiat mempertahankan dan menambah nikmat ya. Kita sekarang sudah poin keempat, jadi masih ada 6 dan saya akan ringkaskan insyaallah. Yang keempat adalah memperbanyak istighfar. Telah datang 3 orang kepada Hasan Basri dan berkata, yang satu ini bilang, wahai imam, saya sudah lama menikah bertahun-tahun tapi tidak pernah punya anak. Sudah ikhtiar, istri saya sudah berobat ke tabib ini, tabib itu. Ini di zaman dulu ya, zaman tabi'in. Hasan Basri ini belajar dari sahabat langsung rahimahullah. Maka apa saran anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Pulanglah orang itu, dia coba amalkan. Datang orang yang kedua mengatakan subhanallah dalam waktu yang bersamaan, berdekatan. Yang kedua mengatakan, wahai imam, saya sudah lama kena penyakit di perut saya. Saya sudah ikhtiar berobat tidak pernah sembuh. Apa saran anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Datang orang yang ketiga mengatakan, wahai imam, saya sudah lama bekerja tapi tidak kaya-kaya seperti fulan, ditunjuk orang yang kaya. Apa saran anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Pulanglah 3 orang ini mengamalkan apa yang Hasan Basri sampaikan. Maka istrinya tanya, kenapa anda jawab tadi seperti itu? Bukankah mereka bertiga ini tadinya mungkin butuh bantuan materi, ide-ide bisnis, kenapa disuruh istighfar saja? Kata dia, tidakkah kau dengar kalau mereka sudah ikhtiar, mereka sudah mencoba, dan Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kalau tidak salah ya, saya lupa tulis surahnya, ayatnya, tapi ini dalam surah Nuh, ya, surah Nuh 10 sampai 12 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Jadi surah Nuh ayat 10 sampai 12 ya. Dan Allah berfirman melalui lisan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, karena mereka sembah-sembah berhala, istighfarlah kalian, tinggalkan semua kesalahan-kesalahan ini. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, walaupun kalian sudah bertahun-tahun sembah berhala tetap bisa dimaafkan. Maka pasti dia akan bukakan dari langit, yursilis sama alaikum midrara, nanti dibukakan pintu-pintu rezekinya dari langit. Dan akan memperbanyak untuk kalian harta juga keturunan, memperbanyak harta dan keturunan. Jadi memang di sini kita bisa lihat bagaimana memperbanyak istighfar menjadi penyebab daripada rezeki itu. Tentu mungkin kalau antum sudah dengar ya kalau kisah ini, tapi kalau belum saya akan sampaikan. Kalau sudah dengar, anggap juga kita mereview ilmu ya. Imam Ahmad rahimahullah di akhir hidup beliau pernah mendatangi sebuah kampung di Irak, dan beliau juga tidak tahu kenapa beliau datangi tempat itu. Tiba-tiba terdorong ingin datang ke sana. Dan ini luar biasa dahsyatnya istighfar ini, gitu kan. Imam Ahmad ini sudah sangat tua waktu itu. Ya, sudah sangat tua dan ulama besar pada saat itu, bukan lagi orang yang baru dikenal, tapi sudah ulama besar, sudah tua, jenggotnya sudah putih semua, tapi tidak disebutkan umurnya.
Beliau mengatakan tiba-tiba hati saya terdorong sekali untuk datang ke kampung itu. Tidak tahu kenapa. Zaman dulu tidak ada transportasi kayak kita. Jadi orang naik keledai atau naik kuda. Sampailah ke sana dalam sehari perjalanan. Begitu tiba di sana sudah maghrib. Imam Ahmad mencari masjid terdekat, lalu kemudian sholat maghrib di situ, nunggu sampai isya. Gitu kan? Dia juga tidak tahu kenapa tergerak untuk ke sana. Begitu selesai azan isya, sholat isya, habis sholat isya Imam Ahmad mau istirahat, kemalaman, nggak bisa pulang ke kotanya dia. Dia mau tunda besok. Terus dia baring ke pinggir masjid, dalam masjid. Marbotnya datang. Hai syekh, orang tua ini. Syekh ini bisa berarti bahasa Arab itu bisa 3 maknanya. Bisa orang kaya dipanggil syekh, bisa orang pintar dipanggil syekh, bisa juga orang tua dipanggil syekh. Jadi tergantung keadaan orang itu, gitu kan. Jadi tidak selamanya dikatakan wahai syekh berarti orang alim, tidak. Bisa orang kaya, bisa orang pintar, atau bisa malah orang yang sudah tua memang. Dikatakan wahai syekh, orang tua. Kenapa di sini? Dia bilang saya mau istirahat, saya mau musafir. Kata Imam Ahmad, orang ini nggak tahu kalau ini Imam Ahmad gitu. Lalu kemudian dikatakanlah kepada Imam Ahmad, tidak boleh, masjid nggak boleh pakai tidur. Disuruh keluar Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, saya pun diusir dari masjid. Ya. Lalu kalau beliau keluar, orang itu tutup pintu masjid kayak kita sekarang lah, mungkin dikunci. Kemudian Imam Ahmad tidur di teras masjid. Tadi marbot itu datang lagi. Hai syekh, ngapain di sini? Saya mau tidur, nggak bisa. Teras masjid pun nggak boleh. Loh, saya musafir, nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Kata Imam Ahmad, saya didorong-dorong ke jalanan. Ini luar biasa nih, Imam Ahmad digituin. Dia nggak tahu kalau ini seorang alim gitu. Didorong lah. Imam Ahmad bilang, saya pun akhirnya waktu didorong itu, kemudian saya turun dari tangga teras masjid. Di sebelah masjid rupanya ada penjual roti. Penjual roti ini lagi buat adonan roti, melihat saya lalu mengatakan, syekh, ayo orang tua. Gitu. Dia juga nggak tahu. Fadhal, silakan ke sini. Datanglah Imam Ahmad ke situ. Lalu dia bilang, saya lihat tadi kamu mau di masjid didorong, mau istirahat? Iya, dia bilang saya musafir, besok saya mau berangkat. Kata penjual roti, silakan, ada tempat saya nih di sini, bisa dipakai. Ini tempat saya buat jual roti dan ini juga di belakang ada ruangan, bisa dipakai tidur gitu. Kata Imam Ahmad, baiklah. Imam Ahmad duduk di sebelahnya. Ada perilaku orang ini yang Imam Ahmad perhatikan nih. Jadi pada saat dia buat adonan, dipecahin telur, taruh tepung, taruh garam, diaduk-aduk, dibuat adonan, ditempelin adonan itu di tembok jadi roti yang panas. Kalau kita sekarang ovennya, zaman dulu tembok dikasih api, nanti dipanas terus ditaruh di situ. Terus dihidangkan. Sambil buat nih semua, dia selalu bilang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus orang ini non stop. Nanti kalau Imam Ahmad ajak ngomong baru dia berhenti. Kalau tidak terus istighfar, nggak berhenti. Kata Imam Ahmad, saya mau tanya. Dia bilang ya silakan. Sudah berapa lama kamu amalkan nih? Ini yang kamu, dia terus astagfirullah, astagfirullah. Imam Ahmad tanya, baru dia jawab. Berhenti lagi, istighfar lagi. Kata dia, sudah lama dari saya masih muda dulu. Kata Imam Ahmad, ma samaratu istighfarik? Apa manfaatnya yang kau dapatkan dari istighfarmu ini? Apa kata dia? Semua yang saya minta Allah kasih. Apapun saya minta Allah kasih. Tidak ada yang tidak. Tidak pernah saya hidup saya ini ditolak sama Allah SWT. Tinggal satu yang belum Allah kasih. Kata Imam Ahmad, apa itu? Dia bilang, saya minta kepada Allah dipertemukan sama Imam Ahmad. Imam Ahmad langsung takbir, Allahu Akbar. Karena istighfarmu ini, Allah gerakkan saya datang dari kota saya ke sini. Saya tidak tahu kenapa saya datang. Allah utus Imam Ahmad, ulama besar datang ke rumahnya. Karena istighfarnya. Bayangkan tuh. Begitu dahsyatnya. Kita kadang-kadang disuruh istighfar 3 kali, habis sholat saja lari-larian. Kadang-kadang istighfarnya juga tidak direnungin, seperti orang gumur-gumur. Astagfirullah. Apa ini? Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum sambil direnungin. Sampai kata para ulama, lebih sempurna istighfar kalau seseorang merenungi persubstansial dosanya. Kita ingat pernah buat dosa apa nih? Berapa tahun lalu? Istighfar khusus buat itu. Teringat lagi, istighfar lagi. Ya, itu lebih cepat mengena dibandingkan dengan secara global dia beristighfar. Karena kalau dia tahu dosa itu besar atau tiba-tiba dia teringat ada haknya orang, dia akan kembalikan segera. Maka selesai variabel masalah yang berhubungan dengan dosa itu, penyebab tertahannya rezeki itu sudah hilang. Dan juga dalam hadis Abu Daud kata Nabi SAW, sesungguhnya sebagian hamba-hamba ditahan rezekinya oleh Allah, belum diturunkan justru karena adanya maksiat yang mereka lakukan. Maka istighfar menghilangkan hijab itu. Yang kelima, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa artinya patuh. Yang Allah perintahkan kerjakan, yang Allah larang tinggalkan. Walaupun seluruh dunia benci sama kita, gak usah peduli. Kalau gara-gara jenggot orang benci, biarin orang benci, gak apa-apa. Kalau gara-gara pakai hijab syar'i ditinggalkan, dijauhi orang, biarin saja. Cuma ada satu hal ya, jangan sampai kita sudah ngikutin sunnah Nabi SAW, tapi kita malah jauh dari sunnah yang lainnya.
Karena banyak ikhwah ini dan akhwat hadir di pengajian sudah mulai ikut sunnah, sudah mulai faham agama, jadi abus itu nggak pernah senyum sama sekali. Betul-betul kayak patung jalan. Ada orang lewat ahli bid'ah, nggak mau lihat. Ini orang syirik ahli neraka. Yang paling pertama ketemu ikhwah lihat isbal nggak? Kalau isbal, oh ini bukan teman saya. Pertama ketemu di jilbabnya besar nggak? Oh ini jilbab gaul, nggak, saya nggak mau lihat. Subhanallah. Dia belum dapat hidayah akhi dan ukhti. Assalamualaikum, baik, ramah, santun. Mana mereka? Kalau sakit tetangga jenguk, butuh bantuan, bantu. Jalankan sunnah Nabi. Ini enggak. Sunnah Nabi berjenggot dan tidak isbal. Dengan hijab sudah didapatkan. Tapi yang lainnya ditinggalkan. Enggak mau datangi tetangga, enggak mau jenguk mereka, enggak berbagi. Kalau orang meninggal di takziah, datang takziah yang sunnah saja. Kalau yang melanggar agama enggak usah dihadirin, gitu kan? Sambil dijelaskan kepada mereka justru harus seperti itu mestinya. Itu namanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini mematuhi semua perintah Allah tanpa memilah dan meninggalkan semua larangan Allah tanpa memilah, gitu kan? Mengerjakan semua perintah wajib atau sunnah, meninggalkan semua yang dilarang haram atau makruh. Itu namanya takwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah At-Talaq. Surah At-Talaq ini surah nomor 65 ayat 2, gitu kan? Maaf, ayat 2 ayat 3, gitu. Jadi kalau tidak salah ini ada 4 ayat ya. Ayat 2 sampai ayat 5. Itu semua berbicara masalah takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan kepadanya makhraja. Ini ayat keduanya. Allah berikan makhraja artinya jalan keluar. Makhraj itu kalau bahasa Arab, kalau orang Arab lagi jalan, kemudian sempit sekali jalannya, dia nggak bisa bergerak. Kemudian dia dapat tiba-tiba di depannya jalan luas lapangan, dia bisa lari. Nah ini pintu keluar dari tempat sempit ke luang ini namanya makhraj. Kalau antum lagi umrah atau haji, kemudian lagi nginap di hotel di Mekah atau Madinah, lihat pintu daruratnya tulisannya makhraj. Jadi pintu darurat bisa selamat nih kalau ada apa-apa. Ya, Allah mengatakan yang bertakwa sama Allah, Allah akan berikan makhraj, jalan keluar yang luas setelah dia terhimpit. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan kepadanya rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka, gitu kan? Tentu ada lagi ayat yang setelahnya, itu ayat kedua. Ayat ketiga tadi berikan makhraja, yang ketiganya diberikan rezeki dari tempat tidak sangka-sangka. Ayat keempat, wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Yang bertakwa sama Allah, Allah akan mudahkan perkara-perkara hidupnya. Ayat kelimanya, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa sama Allah, Allah akan hapuskan salah-salahnya, dosanya semua, dan Allah lipat gandakan pahalanya. Khusus masalah takwa ini, teman-teman ikhwah akhwat sekalian bisa nonton di YouTube, tinggal ketik nama saya dan ketik bekal dunia akhirat. Dan kalau tidak salah yang lalu di Sidoarjo saya sudah sempat bahas, dan ini panjang lebar saya jelaskan masalah itu, tapi saya ambil saksi bahasan saja tadi surah At-Talaq yang menjelaskan 4 ayat. Kemudian yang ke-6 adalah bertawakal. Tawakal ini mengembalikan hasil usaha setelah ikhtiar. Beda dengan tawakul, sama bahasa Arab sama tulisannya, ta waw kaf lam, tapi beda dibaca. Tawakal menyerahkan hasil pekerjaan setelah ikhtiar, setelah berusaha. Kalau tawakul menyerahkan sesuatu tanpa ada ikhtiar. Contohnya hadis Bukhari, ada seorang laki-laki Badui datang ke masjid Nabi SAW ingin hadir pengajian. Begitu tiba di halaman masjid, mau masuk masjid, dia pegang unta. Untanya tidak diikat sama dia, dilepasin. Dia bilang tawakkaltu 'ala Allah. Saya bertawakal kepada Allah. Begitu dia masukkan kakinya di pintu masjid, untanya lari. Dia mau masuk masjid pengajian, unta lari. Ini kendaraannya, kalau kita mobil lari, hilang, dibawa lari orang. Dikejar sama dia untanya. Unta ini hewan yang susah sekali kalau mau ditangkap. Dia bisa hidup 3 hari 3 malam gak makan gak haus. Mati manusia ngejar dia, gitu kan. Dikejar nggak didapat sampai hilang unta itu. Begitu unta itu hilang, dia kembali lagi ke masjid, pengajian sudah bubar, untanya hilang, ilmunya hilang. Waktu dia sedih depan pintu Nabi SAW pas keluar, Nabi bilang, kenapa kamu? Dia bilang, ya Rasulullah, tadi saya datang, unta saya biarkan depan pintu, saya bilang tawakal itu kepada Allah, dan saya serahkan urusan kepada Allah. Saya mau masuk pengajian, tadi unta saya lari, saya cari udah hilang, saya kembali pengajian juga sudah bubar, dua-duanya hilang. Kata Nabi SAW, iqilha, ikat dulu untamu, wa tawakkal 'ala Allah, baru kamu bertawakal, gitu kan?
kunci dulu motornya, mobilnya, baru tawakal. Ini pintu dibuka, dibiarin kunci di situ terus tawakal, hilanglah, gitu kan. Jadi itu tawakal. Dan Allah mengatakan tadi dalam surah At-Talaq itu lanjutannya ayat 3-nya sama tadi dalilnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang setelah ikhtiar bertawakal, Allah akan jadi pencukup baginya. Kemudian selanjutnya yang ke-7, silaturahim. Silaturahim. Sila, ikhwah akhwat sekalian, artinya melanjutkan hubungan. Rahim adalah yang memiliki hubungan darah. Jadi jangan antum mendatangi, menziarahi tetangga mengatakan saya pulang dari silaturahim. Enggak ada hubungannya silaturahim itu. Salah ini. Saya menjalin ukhuwah, betul. Rahim ini yang punya hubungan darah. Si ibu, si ayah, yang paling dekat adalah orang tua kita. Kemudian anak-anak, kemudian saudara, tante, paman, yang punya hubungan kerabat. Itu namanya rahim. Walaupun kita semua dari Adam dan Hawa tentunya. Tapi Allah SWT hubungkan variabel, dikatakan silaturahim khusus orang yang punya hubungan darah ini. Kata Nabi SAW, telusuri jalur nasab kalian. Kakek kita nikah sama siapa, nenek kita siapa, anaknya berapa. Jangan sampai kita ketemu nanti di jalanan, ternyata itu sepupu kita nggak tahu. Subhanallah, saya pernah ketemu teman dekat saya, sahabat dekat saya. Semoga Allah jaga beliau. Di Jakarta beliau sekarang di MUI Pusat gitu. Waktu saya belum pindah ke Jakarta, sekitar 8 tahun yang lalu sebelum pindah ke Jakarta, saya masih di Makassar. Sering kali kalau saya datang ke Jakarta, beliau tahu saya datang pasti dipanggil untuk gantiin khutbah Jumatnya, untuk gantiin ceramah di mana-mana. Beliau suka ya untuk saya gantikan gitu. Akhirnya satu waktu saya datang, mungkin setelah 7 kali datang ke rumah beliau. Sering kali kalau ke Jakarta pasti dipanggil. Saya nginap di situ. Ngobrol-ngobrol habis sarapan, tidak sengaja ngobrol ke dia, kebetulan orang ini, ustadz ini turunan Chinese, turunan Cina dia, Muslim. Saya dengan izin Allah juga tentunya turunan Arab, ada keturunan Arabnya. Ngobrol-ngobrol dia cerita, saya juga punya kakek dulu turunan Arab, gitu kan. Terus saya tanya, emang nama kakek antum siapa? Tidak sengaja dia sebut nama seseorang, itu kakek saya. Ternyata kakek saya pernah nikah sama nenek dia. Ini turunan Arab, ini turunan Cina. Keluar dari jalur Cina dia, dari turunan Arab saya gitu. Ternyata ini sepupu saya nih. Selama ini sahabat, teman, tapi nggak saling kenal. Jadi jangan cuma lihat karena ini beda suku, belum tentu, gitu kan? Mungkin ternyata ada rahim di situ. Makanya kata Nabi SAW melanjutkan hubungan silaturahim, dan ini berbeda, khusus rahim. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi buat pertemuan sesama kampung, sesama kota, mungkin kita di perantauan kemudian ketemu, lalu tulis silaturahim akbar, ini keliru nih. Ini. Mungkin ukhuwah, menjalin ukhuwah, itu boleh lah. Dan jauhilah kalimat akbar ini, selalu harus ada akbarnya. Nah, kalau nggak ada akbar juga nggak apa-apa gitu kan. Nah, tapi ini kesannya harus ada itu. Baiklah, kalau silaturahim itu berarti harus yang punya hubungan kerabat, nggak boleh nggak. Berarti nggak masuk yang bukan hubungan kerabat. Ini ada hadis sendiri, hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin diberkahi umurnya. Ini maknanya biasa diterjemahkan bahasa Indonesia ini, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya. Panjang di sini bukan berarti bertambah. Kalau Allah tentukan 70 ya 70. Tapi di sini maksudnya adalah dipanjangkan berkah umurnya. Jadi kalau dia 70 tahun nih, orang yang suka silaturahim dengan orang yang tidak suka silaturahim, yang suka silaturahim ini 70 tahun, Allah buat dia banyak sekali dia lakukan kebaikan-kebaikan. Yang 70 tahun yang satu ini tidak pernah lakukan. Mungkin dalam umur 70 sudah banyak bangun masjid, sudah banyak punya keturunan yang soleh, hafal Quran, sudah banyak yang dia lakukan karena silaturahimnya. Jadi Allah berkahi. Siapa yang ingin diberkahi, dipanjangkan berkah umurnya, diluaskan rezekinya, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim. Jadi penyebab di sini luasnya rezeki. Sampai ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya punya dirham, saya punya dirham yang saya mau sedekahkan. Ada satu orang punya hubungan kerabat sama saya, fakir. Ada satu juga fakir, tapi orang umumnya kaum muslimin. Yang mana saya kasih? Kata Nabi SAW, kalau kau kasih yang punya hubungan rahim dengan kamu, kau akan dapatkan 2 pahala. Dapat pahala silaturahimnya dan dapat pahala sedekahnya. Artinya kalau setiap muslim dengan hikmah Allah ya, satu keluarga itu pasti ada saja yang lebih kaya, ada yang biasa, agar memang bisa saling bantu nih. Nah, yang punya hubungan kerabat lebih besar pahalanya kalau kita bantu. Ini sebuah fadilah yang luar biasa. Kemudian yang ke-8, hijrah. Hijrah. Jadi kalau antum berada di satu kota,
satu negeri nggak bisa beribadah di situ, jangan bertahan. Ini sering saya ingatkan teman-teman, mohon maaf yang maksain diri tinggal di luar negeri tapi negara kafir. Kalau antum lahir di sana terlanjur, antum juga mungkin ada tugas duta atau harus nuntut ilmu, nggak bisa kecuali harus ke sana, terus balik itu mungkin. Tapi ada orang yang saya sering tegur ini yang memang sengaja mengambil rezeki, mencari rezeki di sana, di tempat orang-orang kafir. Saya kemarin diundang di Australia. Begitu saya ceramah di Sydney, orang-orang Indonesia tentunya, ada satu saudara kita di belakang, saf belakang angkat tangan, Ustaz, ya, iya, apa hukumnya sholat sementara di baju saya ada najis kotoran manusia? Ini kadang-kadang kalau pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh begini nih, saya selalu tanya balik. Kira-kira tadi orang kalau kerja di bank konvensional harus bagaimana? Masa saya mau bilang bertahan? Saya bilang, kira-kira antum ini saya mau jawab apa nih? Mau jawab boleh, nggak mungkin. Najis di badan pasti nggak sah sholatnya. Tapi saya mau tanya dulu, kenapa antum bertanya nih? Kenapa anda bertanya seperti ini? Dia bilang, saya ini Ustadz tinggal jauh dari Sydney. Ada satu kampung di Australia ini, jauh mungkin 100-200 km dari situ. Dia bilang saya kerja, mohon maaf, ini membersihkan kotoran orang-orang non Muslim di sana. Jadi ada gentong-gentong besar yang nampung kotoran-kotoran manusia, itu dia yang bersihin. Jadi dia kalau bersihin kotor bajunya. Tiba azan, dia nggak punya baju ganti. Sahkah sholatnya? Saya bilang sebelum saya jawab, antum balik ke Indonesia. Demi Allah jual gorengan di Indonesia jauh lebih mulia daripada itu. Jual gorengan berapa modalnya? Modalnya kecil. Jual gorengan bawa lah, aku tuh hidup tuh orang-orang di pinggir jalan. Tapi mulia, azan bisa ke masjid sholat. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Ngapain bersihin kotorannya orang kafir? Naudzubillah. Gak masuk di akal. Iya, ada yang kerja di restoran, tanya, semua hampir sama masalahnya. Ustaz, saya kerja di restoran, saya harus masak babi. Gimana hukumnya? Saya tanya lagi, maunya dijawab apa? Hah? Boleh? Nggak mungkin, haram. Nggak boleh. Nggak mungkin. Ini kadang-kadang Ustaz nih kesian, gitu kan? Pesawat ini sudah patah sayapnya kiri kanan, udah apinya kemana-mana, Ustaz selamatin nih pesawatnya. Kadang-kadang akhwat gitu kalau tiba Ramadan, ini tinggal 2 hari lagi puasa Ramadan nih. Ustaz, bagaimana hukumnya saya punya utang 2 minggu belum dibayar? Loh, ini mau dijawab apa? 11 bulan anda ini kemana? Tinggal 2 hari Ramadan baru suruh Ustaz jawab nih, Ustaz harus selamatkan. Gimana caranya? Ya, bisa sudah hamil di luar nikah, Ustaz bagaimana hukumnya? Kenapa? Zina. Ini sudah salah. Jadi jangan sampai kepepet begitu baru selamatkan diri dengan Ustaz. Ini kesian Ustaznya gitu kan. Baik. Jadi kita kalau kondisi seperti ini ikhwah, enggak boleh. Kita kalau tinggal di situ harus hijrah, tinggalkan ke tempat yang lain. Itu akan menjadi penyebab rezeki yang luas gitu kan. Allah jelaskan dalam surah An-Nisa ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman wa sa'a katsira. Al-ayah. Siapa yang hijrah di jalan Allah, ini gampang dihafal, An-Nisa ayat 100. Siapa yang hijrah di jalan Allah, dia akan dapatkan banyak kelapangan. Dan juga Allah akan bukakan baginya rezeki. Orang-orang yang tinggal di tengah-tengah orang kafir yang susah untuk beribadah, ingat hadis Nabi SAW, Ana bari'un mimman asya baina adhuril musyrikin. Saya berlepas tangan dengan orang-orang yang sengaja hidup di tengah-tengah orang musyrik. Susah ibadah. Subhanallah, azan aja gak kedengaran. Kita di Indonesia luar biasa. Jumat nih, kita keluar 5 menit sebelum azan pun masih bisa dapat. Bahkan kita masih bisa masuk di saf pertama lagi gitu kan. Karena banyak orang gak paham, dia gak mau saf pertama gitu. Di dekat rumah saya di Jakarta, subhanallah, mungkin semua Allah kasih hidayah. Saya biasa saya datang lebih sebelum azan. Tapi kalau saya datang agak kepepet, pas lagi udah iqamah saya masuk pintu masjid, saya buru agak cepat sedikit jalan untuk masuk ke saf pertama. Begitu ada orang yang lihat saya, oh silakan Pak, disuruh silakan masuk. Ini gak boleh silahkan. Kalau ibadah antum harus dahulukan diri antum ini. Kalau kita sudah di saf pertama ada kosong baru suruh masuk, ini gak silakan, dorong-dorongan, gak ada yang mau. Kasih pahala gak mau, gimana nih? Jadi hijrah, nggak boleh tinggal di negara-negara yang kita tidak bisa beribadah, gitu kan? Cari negara yang insya Allah lebih aman.
Juga berhubungan dengan masalah ini, ikhwah, saya juga sampaikan ya, penting sekali untuk memahami. Banyak orang subhanallah memaksakan diri ke negara-negara orang kafir justru hanya karena gengsi. Seperti kasus orang kalau ke negara ada salju, kenapa ke sana? Oh, salju. Kenapa salju ini? Antum sudah tahu nggak ini kalau salju turun susah jalan? Dingin, nggak bisa. Saya pernah ke Australia kalau diundang lagi musim dingin, pakai berapa lapis pakaian, dingin luar biasa, gitu kan? Tapi orang banyak ke sana. Kalau butuh salju karena gengsi, gitu kan? Ambil es batu, blender, pegang, itu sudah jadi salju. Ya gara-gara itu saja maksain diri ke negara kafir untuk apa? Gitu kan? Kalau negara Islam lain, ini nggak boleh semestinya. Atau hanya karena gengsi luar negeri. Kadang-kadang, oh karena gajinya besar. Ada banyak begitu. Setelah saya tanya, ternyata kehidupan juga di sana mahal. Sama aja nggak bisa nabung. 10 tahun kerja di restoran, di Amerika, di beberapa negara-negara, tapi susah ibadahnya. Nggak ada juga duit yang dikumpulin tuh. Sedikit sekali. Kalau dia kerja di Indonesia 10 tahun mungkin bisa didapatkan, gitu kan? Apalagi sudah dari awal poin-poin saya jelaskan tadi, rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ke-9 adalah haji dan umrah. Haji dan umrah, ya. Ini kata Nabi SAW, perhatikan baik-baik haji ini dan umrah. Kalau antum punya uang misal 30 juta, misal antum tanya kepada saya, Ustaz, saya mulai bisnis dulu atau saya umrah dulu? Saya nabung dulu atau saya umrah dulu? Maka jawaban saya umrah dulu. Habis Ustaz? Iya, nggak apa-apa, umrah dulu, nggak masalah. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, hadis sahih riwayat Imam Ahmad, umrah dan haji yang dikerjakan secara berkesinambungan, orang kerjakan tuh, gitu. Maka akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Subhanallah, nggak ada orang pulang umrah haji itu miskin, nggak ada. Sekali lagi, umrah dan haji yang dikerjakan secara makin rutin makin bagus, berkesinambungan, akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Hilang tuh kemiskinan. Di sana kalau kita berangkat bisa berdoa sama Allah. Juga ada janji dari Nabi SAW memberikan rezeki. Bahkan pahalanya luar biasa. Ada satu orang bapak pernah dari Irian. Saya pas bimbing umroh ikut dengan saya. Dia berangkat karena tahu saya bimbing, maka dia ikut. Kebetulan subhanallah satu kamar dengan saya gitu. Kemudian saya bilang, lagi tenang-tenang, lagi di kamar, mau istirahat sebentar. Saya bilang, Pak, Bapak bayar berapa nih umroh? Sekitar 30 juta Ustaz. Waktu itu memang ambil bintang 5. Saya bilang, besar nggak Pak? Kebetulan beliau orang mampu juga, beliau mengatakan, ya tidak juga sih, ya sedang. Saya bilang, baik Pak, mau nggak kita hitung-hitungan nih, uang yang Bapak kurangin 30 juta, mau tahu nggak kalau tidak ada nilainya dibandingkan ibadah umroh nih? Oh mau Ustaz. Baik, kita hitung ya. Satu aja, tidak usah banyak-banyak. Ini belum kita bicara banyak pahalanya. Sholat aja di Masjid Haram Mekah. Kata Nabi SAW, sholat di Masjid Haram Mekah pahalanya sama dengan 100.000 kali dibandingkan tempat lain. 100.000 kali ini ikhwan dan akhwat sekalian, kalau duhur misalnya cuma sekali saja sehari, berarti 100.000 hari itu sama dengan 100.000 hari. Kalau 100.000 hari ini dibagi dengan jumlah hari, 100.000 dibagi dengan jumlah hari setahun, 365 hari, maka akan keluar kurang lebih 273 atau 274 tahun. Jadi kalau kita sholat sekali, satu sholat duhur saja di Masjid Haram Mekah sama dengan 274 tahun sholat di Indonesia. 274 tahun itu kalau dibagi 30 juta kira-kira bernilai nggak? Nggak ada nilainya lagi. Itu baru sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, hadis Nabi SAW riwayat Imam Ahmad berbunyi, sholat seseorang di antara kalian di rumahnya, di rumahnya dan di pasarnya dibandingkan masjidnya, kalau dia berjamaah di masjid, maka perbandingannya 25 kali lipat. Kalau kita kali 274 tahun dikali 25 itu 6.500 sekian tahun. Itu sholat berjamaahnya, gitu kan. Ada hadis lain juga berbunyi dalam hadis riwayat Imam Muslim, sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendiri 27 derajat. 27 derajat ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, satu derajat ke derajat yang di atasnya jaraknya nanti di surga 500 tahun. Jadi kalau kali 27 gitu kan, itu luar biasa. Ini hal yang harus difahami. Saya bilang baru ini saja coba dikali 30 juta dibagi sholat. Belum itu 30 juta itu paketnya sudah mau semua, transportasi, tiketnya, makannya, hotelnya, semua sampai pulang lagi. Dapat lagi dikasih zam-zam gratis macam-macam, gitu kan. Maka itu sudah luar biasa. Dan ini adalah penyebab rezeki. Dan yang terakhir ikhwan dan akhwat sekalian adalah yang ke-10, doa.
Doa yang banyak orang lupa ini, ya. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini kalau bahasa saya ya, ada juga buku insya Allah saya rilis tapi ini belum sempurna. Judulnya Dahsyatnya Doa. Dan ini bisa antum dengarkan, temanya di YouTube ada atau di website di www.khalidbasalamah.com. Tinggal ketik saja Dahsyatnya Doa, itu akan keluar 2,5 jam saya ceramah masalah doa saja. Tapi ringkas doa ini adalah curhat. Bahasa saya ya, curhat, penyampaian hajat kepada Sang Pencipta. Itulah doa. Kalau antum lagi curhat dengan seseorang, kita lagi butuh duit misalnya, anak lagi sakit, terus kita butuh pinjaman. Bagaimana cara antum meyakinkan orang itu? Kita akan datang, menceritakan betul-betul keadaannya, sakit begini, ini buktinya nih anak saya sakit. Kita akan ceritakan, kalau mungkin menangis hanya untuk dapat bantuan uang tadi pinjam. Itu sebenarnya hakikat curhat tuh, menyampaikan apa adanya dengan sepenuh hati. Doa itu begitu semestinya, menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal. Dan doa ini ada syarat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya simpulkan ada 4 syarat. Yang pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang karena Allah, bukan karena mau dipuji. Yang kedua, menjauhi makanan, minuman, pakaian dan permintaan yang haram. Hadis Nabi SAW, ada orang dalam hadis Bukhari, ada orang rambutnya kotor, bajunya kotor, miskin, tidak punya alas kaki, tapi berdoa ya Allah berikan, tapi Allah nggak kasih. Bagaimana Allah bisa kasih sementara makanan, minuman, pakaiannya haram? Yang ketiga, tidak tergesa-gesa. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Allah pasti terima doa seorang dengan kalian selama dia tidak tergesa-gesa, gitu kan? Kemudian kata sahabat, wa kaifa ya'jal ya Rasulullah? Bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa itu? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu wa lam yustajabu li fatarakat du'a. Dia mengatakan saya sudah berdoa belum lihat jawabannya, akhirnya dia meninggalkan doa. Kadang-kadang Allah SWT menentukan doa itu sesuai dengan bobotnya. Ada hadis Nabi yang lain berbunyi, tidak ada seorang muslim pun berdoa di muka bumi kecuali Allah ijabah, tapi melalui 3 tahapan. Bisa dikasih langsung, bisa dihilangkan musibah yang akan menimpa dia, atau disimpankan yang dia panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Ada manusia kadang-kadang tergesa-gesa nih. Kalau dia berdoa, ikhwah-akhwat sekalian, kita kalau berdoa begitu kita mengatakan ya Allah, pada saat itu Allah sudah tentukan garis finishnya. Mungkin seminggu, mungkin 3 hari, mungkin sebulan, mungkin setahun, Allahu alam. Sesuai dengan kadar bobot doa itu kata para ulama. Gitu kan? Di kisah saya di Dahsyatnya Doa itu saya sampaikan kisah Nabi Zakaria, Nabi Ayub, ya, banyak nabi-nabi, Nabi Yunus ibn Matta, bagaimana mereka dengan hubungannya masalah doa ini. Jadi mereka faham betul. Ini kita mengatakan ya Allah, kalau kita sabar sampai itu sudah ada garis finish, mungkin seminggu. Sabar aja berdoa, ikutin prosesnya. Kalau sampai pada titik klimaksnya, maka Allah SWT dengan kemahamurahannya nggak pernah kita minta 1 dikasih 1, nggak pernah. Pasti Allah kasih plus. Nanti kalau tiba hari hanya kita sabar sampai terakhir, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Kita minta 1, Allah kasih 2, Allah kasih 3, Allah kasih 10, dan banyak sekali yang berhubungan dengan kisah-kisah berhubungan dengan masalah ini tentunya. Ini masalah doa. Dan saya tutup ikhwan dan akhwat, yang tentu poin 10 sudah selesai ya. Doa ini ada bahasan sedang panjang tentunya, karena melihat waktu nggak mungkin saya jelaskan semua. Saya akan tutup bahasan kita semua ini ikhwan dan akhwat sekalian dengan kisah yang unik dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pernah keluar satu waktu dari rumahnya menuju ke satu tempat. Kemudian beliau melewatin semak belukar, dan di situ ada seekor ular lagi lewat. Dan ular ini ternyata pada saat lewat itu kelihatan ular itu di matanya itu ada selaput putih. Jadi sama mungkin kalau kita manusia itu ada katarak ya, buta. Ular ini buta ringkasnya. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, saya ingin lihat nih, bagaimana Allah berikan rezeki ular ini, gitu kan? Bagaimana Allah, kalau manusia mungkin masih bisa lebih banyak contoh, tapi ini ular. Maka subhanallah Ibnu Qayyim ikutin ular itu, dilihat ular itu jalan merambat, buta matanya nggak ngelihat ular ini. Terus tiba-tiba badannya tersentuh pohon, naik ular itu ke atas pohon terus. Ibnu Qayyim ikutin terus sampai tiba di dahan pohon di atas, gitu kan? Ternyata Ibnu Qayyim tuh lihat di atas pohon itu ada burung, seekor burung kecil yang lagi bersihin sayapnya. Kita tahu biasanya lagi bersihin sayapnya. Dia tidak sadar kalau ular sudah di sebelahnya. Ular ini pada saat sudah tiba di situ dengan merambat sampai dekat burung ini, dan dia pun tidak tahu kalau ada burung itu. Tiba-tiba dia mencium ada bau mangsa, dia tiba-tiba cuma menerkam.
menangkap burung tersebut lalu kemudian memakannya. Kata Ibnu Qayyim, subhanallah, yang telah mencatatkan rezeki bahkan kepada ular yang buta, gitu kan. Kisah yang lain adalah Ibnu Adim rahimahullah, seorang tabi'in yang masyhur. Beliau ini, kita tutup dengan kisah ini. Beliau pernah duduk di sebelah kebunnya, ada sungai luas kayak gini, mungkin beliau duduk di sebelah. Capek sekali habis kerja kebun kurmanya. Lalu dia bilang, ya Allah, semoga kau menilai letihku ini, engkau memberikan hasil panen yang besar gitu. Ternyata Allah ingin berikan pelajaran kepada dia, cerita sama dia. Dia bilang, tiba-tiba di depan saya ada sungai, di atasnya ada batang pohon yang lagi ngapung, di atasnya ada burung bangau. Burung bangau itu matanya buta, kakinya satu patah, dan di atas dahan pohon batang pohon yang lagi jalan ngapung. Dia bilang, betul-betul burung ini gimana cara hidupnya? Dia bahasakan dengan diri sendiri. Matanya buta, kakinya satu patah, di atas batang pohon lagi jalan. Dia bilang, saya ingin buktikan bagaimana Allah berikan rezeki ini. Ambil pelajaran dari kisah ini, ikhwan akhwat sekalian. Maka tiba-tiba dari kejauhan setelah nunggu cukup lama, ada burung elang yang datang menyambar ikan di dekat batang pohon itu, kemudian mencengkeram dan terbang. Begitu dia terbang naik ke atas mau membawa ikannya tiba-tiba lepas dari cengkeramannya dan kemudian jatuh pas di depannya burung bangau ini. Burung elang tidak ambil lagi, pergi. Lalu kemudian burung bangau cium bau ikan, tinggal turunkan kepalanya, makan dan selesai. Rezekinya terpenuhi. Bagaimana bisa seseorang yang beriman masih takut dan ragu dengan semua apa yang sudah kita bahas ini? Maka hanya minta rezeki kepada Allah dan selalulah cari yang thayyibah saja. Allahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah, dan semoga saja seluruh amal yang sudah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dosa-dosa kita diganti menjadi pahala dengan izinnya. Seluruh kaum muslimin yang sakit disembuhkan, semua yang belum dapat hidayah diberikan petunjuk, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan, yang masih terlilit utang dan hal-hal yang haram dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saudara kita di Palestina, di Syria, di Lebanon, di Yaman, di Burma dan dimanapun mereka berada diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dijadikan Ramadan sebagai bulan kemenangan mereka dan kemuliaan Islam, dan Allah partisipasikan kita dengan pahala dengan mereka dengan doa kita dan juga apa yang kita mampu dari harta dan jiwa kita.